Ibu semua yang hadir, saya perkenalkan dan saya persembahkan Bapak Dr. Rizal Akbar. Silakan Pak Rizal. Terima kasih Pak Ford. Izin saya share materi presentasi saya. Silakan Pak. Sudah tampak? Sudah kelihatan Pak, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iman dan Pak Ford atas kesempatannya. Saya sangat tersanjung ya diundang di acara ini. Saya ingat years ago Pak Rizkan Chandra almarhum, sebelum saya sekolah di ITB, saya bilang Pak, saya mau sekolah, kamu mau riset apa, IT Business Value. Pak Rizkan bilang, kamu sekolah di mana, di ITB. Terus Pak Rizkan bilang gini, udah deh, kamu percaya aja sama saya. Saya kan pernah jadi SGM Korpu. Untuk risetmu itu, paling bagus di Indonesia adalah BINUS. Jadi saya ingat banget, saya tuh disuruh di tapi saya punya pertimbangan sendiri karena kampus ITB ada di dekat dari kantor saya di Bandung, jadi lebih kedekatan dengan kantor. Jadi akhirnya saya agak ngeyel sama beliau dan akhirnya saya melanjutkan di ITB. Saya punya waktu 15 menit. Terima kasih. Outline dari saya ingin mengemphasize delivery materinya adalah tentang digital transformation yang didrive oleh COVID 2019. Nanti intinya ada 3 by title topik hari ini tuh tentang learning and business ecosystem yang saya juga baru sadar kemarin. Kemudian COVID impact ke bisnis dan yang terakhir di Telkom Indonesia seperti apa gitu. Saya bekerja di unit IT strategi dan governance yang sehari-harinya banyak bekerja dengan framework gitu kan. Untuk pemilihan framework, kami di Telkom, khususnya kami di IT, sangat mengandalkan Gartner sebagai lembaga riset. Memang ada banyak yang berinteraksi dengan kami, big names juga, tapi kami melihat pada akhirnya Gartner lebih komprehensif. Saya mulai dengan top strategic technology trends. Ada 3 kalau menurut Gartner. Pertama, people centricity. Sudah lama orang bicara people centricity, tapi sekarang dengan adanya pandemik ini, bahwa pada akhirnya keseluruhan fokus dari any company itu adalah kepada customer-nya gitu ya. Dalam hal ini adalah mostly people karena source of money berangkat dari sana. Kemudian yang kedua adalah location independence dan ini lebih lagi di drive oleh COVID juga, ketika kita harus bekerja tidak harus atau tidak selalu mungkin bekerja pada satu tempat gitu ya. Jadi anywhere operation itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan yang terakhir adalah resilient delivery. Pada akhirnya ini bisnis itu bercerita tentang delivery-nya. Nah, 3 aspek yang penting di dalam delivery adalah composable business. Ini juga tema baru dari Gartner, baru tahun kemarin dimulai. Kemudian AI sudah lama kita dengar, dan terakhir adalah hyper automation yang prinsipnya adalah semua yang bisa didigitizing dilakukan digitizing. Ini tentang learning ecosystem dan learning dan business ecosystem. Jadi saya mencoba juga melihat sejenak apa sih kalau learning ecosystem itu seperti apa sih gitu ya. Kalau learning ecosystem of course adanya di pendidikan, di dunia pendidikan. Ada 4 area besar menurut Gartner tentang student experience, sustainability, scaling decisions, dan new normal. Saya melihat yang menarik dari sini sebagai orang yang senang main game sedikit-sedikit, nggak selalu continue, adalah e-sport. Ternyata e-sport itu menjadi student experience. Kayak juga saya membaca, oh ternyata penting ya. Perlu juga mungkin di survei berapa banyak student yang main game dan yang tidak gitu. Terus kemudian yang menarik juga kalau saya lihat di sini adalah hybrid classroom. Tadi saya mendengarkan materi video di depan. Jadi ada sesi offline dan online. Saya pikir itu bagian dari hybrid classroom yang ternyata sudah dijalankan juga di BINUS. Dan kemudian yang di new normal ada remote proctoring, pengawasan ujian, tapi secara remote. Saya nggak tahu sudah jalan atau tidak di BINUS, tapi menurut saya itu agak mengerikan karena kalau saya ujian di kampus, kemudian saya tahu asistennya ada di depan, saya tahu asistennya lagi ngapain, udah either baca buku, pegang handphone gitu. Tapi kalau pengawasnya adalah kamera kan rada seru, itu seperti VAR di sepak bola ya, kita nggak tahu apa yang terjadi di decision making-nya. Terus kemudian kalau di sisi sebelah kanan ini learning suite. Kami di Telkom juga sangat serius dengan proses learning di institusi. Topik corporate university itu sudah sering dibahas orang gitu ya. Jadi kami juga punya beberapa. Nanti di bagian akhir saya coba sampaikan apa yang terjadi dengan learning suite kami dengan framework yang kira-kira seperti ini.
Bisnis ekosistemnya, tadi topiknya 2 ya, learning dan bisnis ekosistem. Kalau bisnis ekosistem of course, bercerita tentang company, bercerita tentang supplier, dan bercerita tentang customer. Selalu begitu ceritanya. Ini case-nya diambil dari case-nya Siemens. Perkembangannya hanya kalau saya perhatikan dari story paper ini hanya pada bagaimana value delivery barang itu bergerak, value bergerak, resource bergerak, dan uang bergerak. Kemudian juga interaksi entity-nya bertambah. Tapi the main essence-nya tetap sama, bagaimana creating uang untuk titik tengah yaitu enterprise. Nah, ini mungkin yang menarik untuk nanti dibahas berikutnya, bisnis ekosistemnya akan seperti apa. Kemudian perkembangan digital ekosistem sendiri, kalau masih pakai teori Gartner, keseluruhan framework-nya dari Gartner ya. Yang pertama yang simpel adalah ekosistem, hanya melihat your enterprise sebagai fokus, kemudian supplier dan partner di luarnya. Kemudian mulai bicara industri, bergerak lagi menjadi platform. Jadi cikal bakal awal Gojek dulu pertama kali ketika dia hanya bisa untuk order motor, order untuk ojek, itu dia adalah platform ekosistem dan kemudian berkembang menjadi ekostri, kemudian berkembang lagi menjadi ekopoli. Kalau saya menggambarkan ini bagus, case-nya adalah Gojek ketika pada akhirnya kita nggak punya pilihan gitu ya. Ya pilihannya ada sih, ada Grab, ada Gojek. Tapi kompetitor yang lain sulit masuk ke ekosistem itu. Jadi memang pada akhirnya ekosistem itu menjadi salah satu competitive landscape. Ini bagian terakhir dari business model framework-nya Gartner yang saya sampaikan. Dulu hanya bicara di sebelah kiri itu hanya value proposition, customer, finance, capability. Lebih straightforward, tapi makin ke sini makin dynamic. Jadi makin ada berbicara partisipannya seperti apa, value exchange-nya seperti apa, rules-nya seperti apa, capability-nya seperti apa, dan tidak selalu, di case-nya Siemens tadi sudah terbukti, tidak selalu customer itu harus membayar gitu. Kadang-kadang dia malah bisa dapat uang pada use case tertentu, ada pada suatu bisnis case tertentu. Oh ya, sorry, saya menambahkan sesuatu di sini yaitu tentang talent. Nah, ini karena bicara di kampus, teman-teman adalah talent di masa depan di Indonesia, maka talent itu juga ada kajiannya yang secara spesifik. Apa sih sebenarnya untuk yang dibutuhkan untuk digital workforce kompetensi yang diperlukan, bisa lihat di sisi sebelah kanan. Kalau framework-nya sebelah kiri, kalau menurut saya pretty standard gitu ya, memang seperti itulah kira-kira framework-nya talent. Tapi yang menarik dari Gartner di slide ini adalah apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh industri. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan sebenarnya banyak di area yang atas nih, di design thinking, inovatif, outcome driven, dan kolaborasi. Sementara dilihat dari availability-nya itu tidak cukup bagus gitu ya. Lacking-nya itu cukup tinggi. Jadi memang ini gap yang harus di fill in. Saya pikir bagus di computer science binus karena sudah multi industri yang memberikan kontribusi. Demikian bagian pertamanya, kemudian kita lanjut dengan berikutnya tentang apa sih impact dari COVID terhadap bisnis. Kalau analisis dari Gartner itu ada 10 hal yang akan berubah di digital commerce dari dengan COVID 2019 ini, yaitu yang pertama makin tingginya contactless commerce, kemudian visual configuration. Kalau kita lihat pengalaman kita sekarang aja bisa diperhatikan, kan kita sekarang bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ujung-ujungnya semuanya jadi ada di handphone gitu ya. Jadi selama kita masih punya top up untuk melakukan commerce, maka kita akan bisa melakukan belanja di situ. Itu yang memberikan dampak signifikan pada industri-industri commerce yang masih berbasis gedung, yang berbasis brick and mortar. Terus kemudian sampai ke bagaimana keseluruhan experience itu akan termonitor. Kalau kita kadang-kadang bisa mengintip apa yang dilakukan oleh Google, agak serem sebenarnya. Hampir pernah saya melihat report dari pergerakan saya ternyata ada di Google gitu ya. Saya berada di kota apa gitu, semuanya dimonitor oleh itu dan dilaporkan. Tapi kita juga punya opsi untuk stop service itu gitu ya. Itu yang di GDPR memang dipaksakan harus begitu. Itu dari sisi customer driver, tapi juga ada yang berasal dari organisasi driver dari sisi bawahnya. Jadi teknologi, kemudian bisnis model, use cases itu bisa juga berangkat dari organisasi. Nah ini sangat banyak dipengaruhi oleh COVID ketika pergerakan atau mobility itu sangat terbatas. Kemudian bagaimana impact terhadap performance oleh company ya? Ternyata ya
in general pastinya decrease di sales volume, operating margin, terus itu kita lihat ya 45% turun, operating margin 33% turun. Tapi ternyata masih tetap ada yang tidak berubah dan malah ada juga yang bertambah gitu. Jadi kalau melihat gambar ini saya berpikir juga ya, not necessarily kita bilang COVID itu menurunkan ekonomi. Kalau dilihat dari sales volume-nya 55% itu tidak berubah dan naik, tidak berubah atau naik. Berarti masih bagus sebenarnya. Tapi nanti pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka yang berbeda. Demikian juga terus ke bawah sampai operating margin. Jadi artinya yang menarik di bagian paling bawah di cost competitiveness. Di cost competitiveness-nya ternyata ini didrive oleh COVID itu membuat banyak company malah justru membaik competitiveness-nya. Terus kemudian di atasnya, satu level di atasnya employee productivity, itu bekerja dari rumah itu hanya 15% yang bilang produktivitas itu turun. 43% bilang nggak berubah, 42% bilang malah naik gitu. Nanti kita bisa kasih contoh di belakang. Kira-kira kenapa bisa naik. Kemudian bagaimana dengan investasi? Investasi ternyata kalau lihat gambar ini yang sebelah kiri itu yang orange itu menunjukkan investasinya turun dari keseluruhan surveinya. Surveinya ada di kalau 1.798 company, di kiri bawah itu ada tulisannya N sama dengan 1798. Bagusnya Gartner adalah dia punya source of, ya sebenarnya IDC dan Forrester juga punya, cuman kadang saya melihat akurasinya aja yang berbeda dan juga komprehensiveness-nya. Kita lihat di sini majority investment masih tetap tumbuh ya, masih tetap increasing. Yang decreasing itu malah sedikit gitu, kira-kira begitu. Jadi apakah ada pengaruh COVID terhadap investment? Tidak terlalu gitu ya, malah kita bisa bilang justru most of the companies melihat ini peluang untuk menambah investasi untuk ketika pandeminya berakhir, company-nya lebih ready. Bagian terakhir, apa yang terjadi dengan Telkom Indonesia? Saya menggambarkan ini, kalau tadi di depan ada ekosistem, ini lebih ke ekosistem ya, hanya menggambarkan ini Telkom Indonesia, digital business domain. Stack-nya kalau teman pernah belajar OSI layer gitu ya, dari bawah sampai ke atas, paling bawah itu pasti connectivity di kami, digital connectivity. Ini generiknya yang tadi Pak Iman sempat sampaikan ya, cerita tentang Telkom regional di masa lalu itu ya, malah kalau balik lagi ke masa zaman Belanda, Telkom Indonesia ini didapat dengan direbut dari tentara Jepang dengan senjata gitu. Jadi kita dulu hanya ngomongin telepon saja, teleponi, kemudian berangkat ke digital broadband, itu semuanya pure digital connectivity. Dan di sini ada kami menyebutnya angkatan darat, laut, dan udara gitu ya. Jadi baik fiber yang ada di tanah, kemudian infrastruktur yang barusan tadi bagi saya cek, aset yang di bawah itu in total ada 233 triliun termasuk gedung-gedungnya. Jadi Telkom Group itu kira-kira kapasitinya seperti itu dari sisi aset. Nah, baru dari kami adalah digital platform. Digital platform ini aslinya framework Gartner juga, cuman kalau Gartner bilang hanya 5 digital platform itu. Kemudian saya cek sebenarnya kami Telkom nggak cukup punya 5. 5 itu yang di atasnya mulai dari information atau platform. Dulu yang namanya IT itu cuma information platform. Kemudian sejak 2 tahun kemarin paradigma IT-nya dirubah oleh tim kami merubah menjadi digital business technology platform. Jadi bukan cuma IT, tapi sudah menjadi digital business technology platform. IT-nya adalah salah satu dari platform ini adalah data center dan cloud computing serta security. Kami bilang ke Gartner, kan kami Telco, kami harus punya 2 platform ini. Mereka bilang ya silakan aja kira-kira gitu ya, karena memang jenis platformnya bisa berubah. Namanya juga platform, dia tidak langsung bisa mendeliver most of the platform itu tidak langsung dikonsum oleh customer. Yang dikonsum oleh customer yang di atas, yang di sebelah atas, digital services gitu. Yang di atas itulah yang dikonsum oleh customer kami, dan dari disitulah source of money kami, sumber uang kami berangkat dari sana. Ini ditambah dengan supplier, partner, dan customer of course gitu ya. Jadi customer akan berinteraksi di atas, supplier partner akan berinteraksi memprovide ini yang di dalam. Itu masih di ekosistem yang versi awal, generasi awal gitu ya. Belum ada value exchange. Misalnya kami membayar customer untuk melakukan sesuatu itu beberapa model yang di atas yang di digital services, nanti mungkin
sahabat saya akan bercerita startup-startup yang dimonitor oleh MDI itu bisnis modelnya sudah far beyond generic telco yang selama ini Telkom jalankan. Kemudian apa impact lain dari COVID? Of course, digital workplace itu yang paling kelihatan itu digital workplace. Tidak semua urusan bisa tuntas di kantor gitu ya. Ada beberapa aktivitas yang harus kami lakukan di site pelanggan misalnya atau di site sebagian yang lain bisa dituntaskan hanya cukup dengan kolaborasi, manajemen dokumen, file sharing, kemudian layanan dari core IT, memastikan security management dari sistemnya, kemudian portal yang sudah semakin enhance. Nah, brutal fact-nya di kanan bawah itu bisa dilihat. Ketika dilakukan survei, 77% dari karyawan bilang pekerjaan saya bisa full at home. Jadi not even harus ke kantor gitu ya. Kemudian berikutnya sampai ke bawah ya. Jadi secara umum adalah menyatakan bahwa yang penting storage-nya harus bagus, aplikasi harus strong gitu. Dan ternyata yang paling banyak dipakai ujung-ujungnya ini WhatsApp, Telegram, dan Diarim. Nanti saya kasih sedikit Diarim itu apa. Dia adalah sebenarnya application. Berikutnya, ini yang saya coba berikan apa yang spesifik dari COVID ya. Dulu di zaman pre-pandemic, sebelum pandemic, yang namanya meeting itu saya bisa bilang kan, sorry saya nggak bisa meeting karena bentrok. Sekarang namanya bentrok itu kalau saya diundang 4 meeting simultan. Karena jumlah device saya ada 3. Saya punya notebook, saya punya handphone, dan saya punya iPad, saya punya tablet. Ketika itu masih 3 simultan, maka 3-tiganya nyala. Apakah bisa efektif? Of course tidak. Jadi kalau saya simply bilang, kalau ada 3 berarti saya hanya bisa efektif 33%. Itu ternyata ada dasarnya dalam Al-Quran untuk Muslim. Tapi tetap ketika kita tidak harus lead meetingnya, itu masih memungkinkan. Yang susah kan harus meeting 3-tiganya, itu akan menjadi hektik, ini jadi chaos. Tapi ketika kita tidak harus lead meeting, tapi harus hadir 3 atau sejumlah device yang kita punya, kalau yang punya 4 ya boleh sampai 4. Terus kemudian yang berikutnya lagi digital signature. Dulu pada saat awal pandemik, itu Direktur Keuangan saya Rizal, kamu lakukan sesuatu lah. Karena sekarang semua birokrasi kita macet. Semua dokumen tidak ada yang bergerak. Kan waktu itu PSBB ya, nggak boleh bergerak. Kemudian kita pegang dokumen itu aja ngeri gitu ya. Nah, digital signature, di sini ada Kang Sandi yang memprovide privy ID, dan juga ada satu dari Peruri, kami pakai dua-duanya di Telkom Group, itu menjadi booster membuat birokrasi jalan lagi. Dan yang terakhir, work from anywhere. Work from anywhere itu dibebaskan nih sekarang. Karyawan Telkom mau kerja di office, di kantor asli, kemudian di satellite office, kantor yang terdekat. Kayak misalnya ini, saya rumah di Cimahi, tapi saya sebenarnya office-nya ada di Jakarta. Saya boleh bekerja di Japati, di Bandung, itu namanya WFS, atau saya WFA. Yang kanan bawah itu aplikasi di Diarium yang semakin ditingkatkan kemampuannya sehingga bisa kolaborasi, bisa memonitor tugas, mana yang sudah selesai, mana yang belum, gitu ya, dan bisa dimonitor sampai ke staff. Dan yang terakhir di sisi learning, teman-teman di kami punya corporate university, mereka juga melihat bahwa kelas itu menjadi sesuatu yang tidak mudah gitu ya. Jadi kelasnya kebanyakan adalah digital. Satu, kemudian yang kedua hal-hal yang related dengan artificial intelligence dan virtual reality juga sudah mulai diterapkan. Ini yang menurut saya salah satu diakselerasi oleh COVID di sisi learning. Saya kira itu, dan waktu saya juga sudah habis. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ford. Oke, terima kasih Bapak. Kita akan pindah ke Pak Sandi. Silakan Pak Sandi untuk paparannya. Bisa langsung di-share, Pak. Terima kasih, Pak Ford. Ya, Pak Rizal, barangkali bisa di... ya, terima kasih. Thank you. Oke, saya izin share screen dulu sebentar. Baik. Oke, sudah bisa terlihat materi saya, Pak Ford? Bisa Pak. Silakan, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ford atas undangannya, atas kesempatannya. Kemudian salam juga untuk Pak Rizal sama Bu Widya. Sama Pak Rizal saya udah sering banget ketemu gitu Pak, dari zaman SMA, saya satu SMA, kuliah S1 barengan, kerja barengan gitu kan. Nah, jadi mungkin saya akan berbicara di sini dalam kapasitas saya sebagai CEO dari MDI Ventures gitu ya. Nah, MDI Ventures itu adalah salah satu anak perusahaan dari Telkom. Sorry, saya akan coba share screen, dimaksimalkan dulu. Oke, nah
MDI Ventures itu adalah salah satu dari anak perusahaan Telkom yang bergerak di bidang corporate venture capital. Jadi tugas kami berinvest di startup untuk ada dua tujuan. Pertama, mendapatkan capital gain. Jadi kalau kita invest sekarang, terus berapa tahun kemudian kita dapat gain karena valuasinya menaik gitu kan. Dan yang kedua adalah membawa sinergi ke Telkom Group. Jadi kami harus invest di startup-startup yang bisa membawa new product atau cost efisiensi bagi Telkom Group. Nah, kita akan mulai dari slide pertama. Nah, jadi saya akan melihat karena tugas kita saat ini kami invest di sekitar 54 startup di 12 negara. Dan kami punya kantor selain di Jakarta, kita punya tim di Silicon Valley dan juga di Singapura. Kenapa di Singapura dan Silicon Valley? Karena dua negara tersebut merupakan pusat startup-startup, yang satu di Asia Tenggara, yang satu global gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat slide ini, sekitar 100 tahun lalu itu perusahaan-perusahaan yang besar itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri gitu kan. Dia menggunakan sumber daya alam sebagai modal utamanya. Jadi US Steel, Brettingham Steel, dia baja gitu kan, Standard Oil, minyak, AT&T waktu itu dia menggunakan telegraf karena lagi demam emas di Amerika gitu ya. Kemudian 50 tahun kemudian, tahun 67, itu bergeser. Ya, itu ke hardware era. Jadi perusahaan-perusahaan yang menggunakan sumber daya udah nggak tahu, udah hilang kemana gitu kan, udah nggak jadi 10 besar lagi. Nah, hardware era itu contohnya IBM, AT&T juga, Eastman, Kodak, karena mereka menghasilkan produk-produk apa? Consumer goods yang dipakai oleh masing-masing orang, masing-masing personal, sehingga orang-orang itu banyak membeli barang-barang untuk keperluan pribadi di situ. Ya, jadi IBM, AT&T menyediakan telepon rumah, Kodak menyediakan telepon, General Motor mobil untuk masing-masing person gitu ya. Tetapi hal itu kembali bergeser, berubah 50 tahun kemudian, tahun 2017, personal atau barang-barang consumer goods yang dipakai personal udah nggak diminati lagi gitu kan. Walaupun masih banyak, tetapi perusahaan yang memproduksi barang-barang tersebut tidak menjadi top 10 di Amerika. Gitu. Itu bergeser ke Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook. Nah, mereka itu semua perusahaannya berbasis apa? Software dan platform. Ya, jadi platform semua menggunakan aplikasi. Ya, kita semua udah tahu Apple, Alphabet itu holdingnya Google, Microsoft, dan seterusnya. Nah, sekarang bergeser ke tahun 2020-2021. Apa sih perbedaannya? Karena memang yang masih di atas masih tetap perusahaan-perusahaan yang sejenis gitu ya. Tetapi ada sedikit perbedaan di sini produk yang di-deliver. Ternyata mereka tidak hanya mendeliver software dan platform, tetapi mereka mendeliver satu poin penting adalah ekosistem juga di sini. Ya, ekosistem. Kenapa ekosistem? Karena Apple contohnya dia selain mendeliver iOS, dia juga membuat ekosistem untuk developernya yang ada di App Store. Kemudian dia punya Apple Fanboy juga yang mensupport. Tiap kali launching semua ngantri. Microsoft juga mulai bermain di ekosistem. Dia menyediakan Microsoft 365 gitu kan, untuk orang bisa berkolaborasi. Amazon juga dia mempunyai ekosistem penjual, ekosistem pembeli. Facebook kita udah tahu juga ekosistem Facebook seperti apa. Nah, jadi ini sesuai dengan topik dari acara ini adalah salah satunya adalah ekosistem. Sehingga kita bisa lihat bahwa perusahaan-perusahaan yang membesar di dunia itu mereka fokusnya ekosistem, tidak hanya berdiri sendiri. Mereka tidak hanya memikirkan bahwa saya maju, orang lain enggak. Ini harus memikirkan ekosistemly maju gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita bisa lihat contoh kasus adalah Nokia. Ya, mungkin teman-teman semua di sini masih familiar ya, tahun 98 itu Nokia itu nggak ada tandingannya. Dia best selling mobile phone brand in the world gitu kan. Terus tahun 99 profitnya almost 4 billion US dollar. 2007 masih nggak jauh dari sekarang gitu kan. 50% smartphone di dunia itu adalah Nokia. Di Indonesia even ada handphone Nokia yang disebut handphone sejuta umat gitu kan. Nah, Apple waktu itu hanya 5% gitu kan. Nah, 2010 dia bikin iPhone killer gitu kan. Tetapi tahun 2011 seperti apa? Turun dia drastis. Dia acquire sama Microsoft ya. Kenapa? Selain dia kalah di dalam inovasi, tetapi salah satu yang poin penting adalah dia tidak membawa ekosistem di dalam growth bisnisnya. Dia mikir bahwa handphone saya maju karena fitur-fitur yang ada di dalamnya, karena orang suka main handphone saya. Sedangkan kalau iPhone maju, dia memikir apa? Ekosistem developernya, dia memikir ekosistem yang menyediakan aksesorisnya, seperti yang menyediakan charger,
menyediakan casing, menyediakan screen protector, terus ekosistem orang-orang yang sukanya. Nah, itu yang dikelola oleh suatu perusahaan. Jadi karena kita berkecimpung banyak dengan startup, kita melihat bahwa startup yang maju itu mereka meng-create atau memanage ekosistemnya. Jadi tidak ada yang memikirkan untuk jalan sendiri aja, maju sendiri aja, nggak ngelihat yang lain. Nah, kalau kita lihat ini big startup ya, big startup di dunia mereka juga meng-create their own ecosystem. Ya. Nah, bagaimana cara dia meng-create? Dia pertama punya kemampuan sendiri. Jadi contoh Google. Google dia punya kemampuan utama adalah search engine. Ya, core dari bisnisnya dia membuat yang bisa mengalahkannya. Tetapi dia tidak stop di situ. Dia melihat ekosistem apa yang bisa mensupport bisnis utama search engine itu. Dia membuat Gmail, ya G Suite. Semua orang menggunakan sampai saat ini. Even kemarin waktu Google ada gangguan, yang ribut itu adalah orang-orang ya rakyat jelata seperti kita yang menggunakan layanan Gmail atau Google gratisan gitu kan. Waduh, dokumen saya ada di G Drive, saya nggak bisa kerja. Waduh, email saya nggak bisa dibuka gitu kan. Nah, akibatnya apa? Ekosistem ini semua tergantung sama Google. Kemudian dia melihat, oh saya harus memperbesar ekosistemnya. Nah, dia tidak berpikir bahwa semua harus dia kerjakan sendiri. Nah, ini filosofi ini mulai bergeser ke Telkom juga, bahwa tidak semua harus dikerjakan sendiri. Sehingga Google mengakuisisi Android, Google mengakuisisi YouTube, Google mengakuisisi Waze gitu kan. Padahal kalau kita lihat Google itu punya namanya Google Maps sendiri gitu kan. Kok nggak overlapping nggak dengan Waze gitu kan? Ternyata nggak. Itu ya, sepengetahuan saya memang segmen yang disasar berbeda gitu kan. Orang pakai Waze dia pengen ada berinteraksi seperti sosial media. Kalau orang pakai Google Maps ya pengen tahu lokasinya aja, nggak perlu bayar sih juga. Bahwa engine-nya Google Maps menggunakan engine-nya Waze gitu kan, sehingga kita bisa lihat warna macet seperti apa, artinya nggak bikin double di sana. Ya. Nah kemudian Facebook pun dia tadi kekuatan dia yang pertama adalah dia mempunyai sosial media. Kemudian sosial media dia tambahkan Messenger gitu untuk memperkuat ekosistemnya. Nah, tetapi dia melihat juga di luar itu ada WhatsApp, ada Instagram. Why not I acquire them gitu kan? Nah, begitu mereka mengakuisisi WhatsApp, apakah Facebook nggak mikir saya udah punya Messenger? Apakah nanti nggak berantem di dalam sama-sama Messenger? Nah, ternyata tidak itu yang dilihat oleh Facebook. Facebook melihat Messenger saya itu berbasis email. Jadi saya orang-orang berlangganan Facebook, mereka minimal harus mensetor alamat email. Sedangkan WhatsApp satu lagi berbasis nomor telepon. Nah, dengan mengcombine database nomor telepon dan database email yang dimiliki oleh Facebook sekarang, itu menjadi power luar biasa. Saya bisa men-touch orang dari gitu kan. Nah, jadi kenapa tadi Messenger sama WhatsApp tidak di-merge gitu kan? Itu karena tidak berbeda basisnya. Kemudian begitu dia mengakuisisi IG juga, kenapa kok IG nggak dimasukkan aja dengan Facebook seperti IG Messenger-nya digabung dengan Messenger gitu. Karena balik lagi kalau kita lihat Facebook sama Instagram itu berbeda basicnya. Coba kalian dikasih 1 juta Facebook friend sama 500.000 Instagram follower, pilih yang mana? Semua pasti akan bilang saya pilih 500.000 Instagram follower. Padahal jumlahnya jauh lebih sedikit daripada Facebook itu kan. Karena tadi berbeda. Facebook itu dia pertemanan, artinya saya temenan sama lu teman sama gue gitu kan. Kita equal. Tapi Instagram nggak seperti itu. Lu follow gue belum tentu gue follow lu, gengsi dong gitu kan. Karena saya lebih tren, lebih hits daripada follower saya gitu kan. Nah, jadi itu yang diperhatikan oleh Facebook, bahwa dia memanage ekosistem di dia, bahwa orang itu mempunyai ego yang berbeda. Ada yang egonya yang tua-tua seperti saya pengen pertemanan aja deh. Ada ego-ego milenial yang pengen di-follow, pengen dilihat. Sehingga tiap hari dia terdorong harus selalu posting. Karena untuk memenuhi keinginan dari follower-followernya gitu. Ya. Nah, jadi ini adalah ekosistem yang dibentuk oleh tadi big startup. Contohnya Alibaba pun seperti itu, dia punya financial dan dia mengakuisisi yang lainnya. Nah, kemudian di Indonesia pun startup Indonesia pun membuat ekosistem. Ini semua adalah mungkin mohon maaf agak sedikit kecil.
ini adalah item-item yang saya download atau saya screen capture dari handphone saya. Saya punya aplikasi Tokopedia. Ternyata di sana bukan cuma jualan untuk Tokopedia saja, ada macam-macam. Ada Telkomart, ada Home Living, ada kartu prakerja, ya, masuk di dalam mereka. Traveloka pun seperti itu. Ternyata nggak cuma jualan tiket pesawat aja, ya. Ada banyak di situ, untuk Eats pun ada, untuk mobil ada, gitu. Gojek lebih banyak lagi. Ya, ada GoFood, GoShop, dan teman-teman sudah familiar. Grab pun sama seperti itu. Sampai bayar pulsa, token, game top up, semua ada di sana. Nah, tujuan orang bikin ekosistem itu apa? Supaya usernya tidak lari kemana-mana. Usernya sudah masuk ke dalam ekosistem merasa nyaman. Akhirnya saya nggak butuh orang lain, saya nggak butuh kompetitor yang lain. Mungkin teman-teman di sini juga sudah merasa seperti itu. Begitu saya punya akses ke Google Search gitu kan, saya sudah nyaman. Saya tidak akan mencari lagi ke Alta Vista, saya tidak akan mencari ke Yahoo Search atau lain sebagainya. Karena semua ada di dalam ekosistem itu. Nah, jadi salah satu cara untuk memenangkan persaingan adalah meng-create ekosistem. Bukan bunuh-bunuhan dengan kompetitor. Bukan banting-banting harga dengan kompetitor. Bukan sikut-sikutan gitu ya. Tetapi dengan membuat ekosistem, orang akan menjadi nyaman. Orang akan main di sana, nggak akan keluar. Contoh seperti di awal strategi dari Sony PlayStation. Ketika dia meluncur produk di Indonesia, PlayStation yang pertama, filmnya mungkin teman-teman semua CD sama DVD-nya dibajak habis-habisan sama semua orang. Bahkan di lapak-lapak di Indonesia itu semua jualan dan harga murah. Apakah Sony melakukan tuntutan meminta mereka ditutup? Tidak. Mereka membiarkan. Karena mereka merubah strategi jualan di Indonesia. Di Indonesia saya jualnya adalah fokus sama konsol dulu. Kalau di luar negeri saya fokus revenue-nya dari game, di Indonesia udah konsol dulu. Tujuannya apa? Supaya orang nyaman dulu menggunakan PS. Sudah terbiasa, sudah senang dari awal. Akhirnya apa? Akibatnya sekarang begitu mereka launching PS4, PS5, orang berlomba untuk membeli, rebutan. Even kalau harga satuannya pun mahal untuk gamenya, karena sekarang udah nggak bisa dibajak gitu kan, mereka tetap beli. Karena dari awal sudah masuk ekosistem PS dan sudah nyaman di sana. Ya. Jadi ini adalah skenario startup tadi global, kemudian startup Indonesia untuk membuat customer nyaman. Mereka berikutnya apa sih yang Telkom lakukan saat ini? Jadi, nah, Telkom saat ini melakukan hal yang sama. Kita MDI ditugaskan untuk melengkapi ekosistem yang dibuat oleh Telkom, gitu ya. Jadi saat ini Telkom contohnya punya anak perusahaan di bidang kesehatan, namanya Admedica, dan Telkom Medica lebih ke klinik gitu ya. Nah, kenapa saya ambil contoh di ekosistem kesehatan? Karena sekarang dengan adanya COVID, ekosistem kesehatan itu booming, luar biasa gitu ya. Nah, karena orang-orang semua menjadi aware terhadap kesehatan, tapi semua nggak mau ke rumah sakit karena takut tertular atau terimpact. Nah, jadi kami dari MDI diminta oleh Telkom dan BUMN untuk berinvest di startup-startup kesehatan, ya. Seperti yang sekarang lagi besar-besar, ada Alodokter, ada Halodoc, ada Priksa, gitu kan. Nah, kita akan mencoba berinvest di startup-startup tersebut, termasuk startup-startup yang mendukung bagiannya, seperti ada Koala. Koala itu mungkin kalau teman tahu itu dia startup yang mensupport insurance ya, insurance yang ringan-ringan gitu kan. Jadi kalau saya beli tiket pesawat dikasih insure, kalau terlambat dapat duit sekian, nah itu Koala gitu salah satunya. Nah, ada juga startup yang di klinik produk startup atau cuma membesarkan produk Telkom ya. Tetapi kita membuat ekosistem building. Kita bersama-sama meng-create suatu unbeatable approach. Jadi maksudnya tadi begitu ada satu aplikasi, dalam hal ini mungkin aplikasi tertentu yang kita luncurkan ya. Nah, semua fitur, semua kebutuhan ada di sana, ya orang akan berlomba. Di awal-awal begitu orang traction segala macam, orang nggak aware, nggak mau pakai itu. Ngapain saya pakai Peduli Lindungi? Saya akan diikuti kemana-mana, ketahuan pergerakan saya sama pemerintah, isunya gitu ya.
Nah, terus begitu Peduli Lindungi masuki di situ aplikasi-aplikasi terkait vaksin, bahwa nanti informasi vaksin ada di sana, jadwal Anda mendapat vaksin di sana, kapan. Orang mulai melihat, wah saya dapat benefit nih kalau saya install aplikasi Peduli Lindungi. Dan sekarang buktinya orang-orang yang sedang divaksin atau mau divaksin semua install semua di sana. Dan usernya bertumbuh dengan luar biasa. Nanti ke depannya begitu orang mau keluar negeri atau apa, atau travel antar negara, antar kota di Indonesia, harus menunjukkan sertifikat vaksin, dia cukup menunjukkan Peduli Lindungi. Nah, artinya dia menyediakan ekosistem yang unbeatable di sana, yang orang-orang benar-benar butuh, orang-orang tidak dipaksa, ya. Karena kalau orang-orang dipaksa pasti akan keluar dengan mudah. Saya selalu nanyakan survei juga di kelas kalau saya ngajar kecil-kecilan, bahwa coba di sini berapa orang yang menggunakan kartu e-tol Mandiri? Banyak yang ngacung. Terus berapa banyak orang yang menggunakan GoPay atau OVO gitu? Semua ngacung. Terus saya tanya, kenapa kok pakai Mandiri? Ya karena saya harus masuk tol. Kalau saya nggak punya itu, saya nggak bisa masuk tol. Karena terus saya tanya, kenapa pakai GoPay? Apakah Anda dipaksa? Nggak ada yang dipaksa. Kenapa pakai? Karena dapat diskon. Di dalam ekosistemnya saya bisa menggunakan berbagai macam aplikasi dengan mudah dan murah. Nah, jadi artinya orang-orang begitu dipaksa menggunakan, mereka mungkin akan pakai. Tapi begitu coba kita buktikan, misalnya masuk tol akan bebas, boleh pakai sistem pembayaran apapun. Saya yakin yang menggunakan Mandiri mungkin akan mulai berkurang kalau kita tidak memberikan benefit lebih di luar bahwa lain sebagainya gitu ya. Nah, tetapi orang yang menggunakan tadi GoPay dibilang dia mau pakai tol, mau pakai apapun, dia nggak peduli karena saya dapat value di sana, saya dapat diskon, saya dapat benefit, ya memudahkan. Nah, jadi ini mungkin teaser sedikit dari saya terkait bagaimana power of startup. Nah, especially in the global and startup that connected with corporate dapat meng-create ekosistem yang meningkatkan revenue bagi perusahaan sendiri. Mungkin itu Pak Ford. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute, Pak. Terima kasih Pak Sandi. Ini luar biasa, menarik sekali. Nanti kita diskusi dalam diskusi panel. Silakan Bu Widya. Untuk paparannya silakan di-share screen aja. Terima kasih Bu Widya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya mulai dengan share materi hari ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi khusus untuk Bapak Direktur BINUS Graduate Program, Pak Imam, kemudian Pak Ford tentunya, dan juga rekan-rekan pembicara sebelum yang hebat-hebat. Ada Dr. Iqbal dan ada Dr. Sandi, dan juga semua peserta webinar yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berbagi di sini dengan materi Living with the New Digital Species, Computer Science is Wonderful Creatures. Oke, baiklah, mari kita mulai. Yang pertama, kita di sini akan merayakan perubahan sebetulnya di era kita, di era digital lifestyle ini. Kita tentu melihat bahwa waktu telah merubah bagaimana cara kita menikmati sebuah film. Kemudian juga di samping itu juga waktu telah merubah bagaimana cara kita memandang suatu produk. Hal ini kita sudah kenal dengan apa yang disebut disruptif, di mana waktu menjadi mendekat kepada kita. Oleh karena itu kita harus selalu berada di depan waktu, dan kemudian kita melompat dan terus bergerak maju untuk mempersiapkan masa depan. Oleh sebab itu, pada seminar kita pada pagi hari ini sangat menarik sekali. Kita harus merayakan perubahan ini dengan menghargai masa kekinian, dengan segala dinamikanya yang ada, dengan apa yang telah kita alami, dan masa kini dengan berlangsungnya kegiatan kita sehari-hari yang tak lepas dari perkembangan teknologi dan juga gaya hidup kita yang semakin dinamis, terus-menerus diselingi dengan adanya pandemi COVID-19. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar, Pak Ford? Ya,
Terdengar baik, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih, soalnya di tempat saya agak delay sedikit, latensinya agak tinggi. Nggak apa-apa. Baik, Silakan. akan saya lanjutkan. Kemudian tidak berhenti dengan kita menghargai masa kini, kita juga mulai mempersiapkan masa depan. Masa depan yang terus bertumbuh dengan adanya digital era, dengan perubahan gaya hidup dan cara kita hidup. Tentunya. Di sini kita akan melihat bagaimana kita melihat perkembangan di ilmu komputer, di mana ilmu komputer ini meningkatkan kekuatan matematika, karena pada dasarnya ilmu komputer itu berasal dari matematika, ya semuanya basicnya adalah matematik. Meskipun jujur aja waktu SMA saya sekolah dengan pelajaran matematik, tapi ternyata basic dari semua keilmuan itu adalah matematik. Dalam hal ini ilmu komputer merupakan bentuk peningkatan kekuatan terhadap matematika, di mana matematika itu sendiri juga meningkatkan kekuatan ilmu komputer, sehingga keduanya saling berusaha untuk berubah, berkembang, dan mencipta. Dan ilmu komputer dan matematika selalu menyerap, mengubah, dan meringkas sejumlah besar data, sehingga komputer dapat mensimulasikan kenyataan. Kurang lebih seperti itu, dan apa yang kita simulasikan di dunia digital adalah hasil karya dari ilmu komputer atau dari algoritma-algoritma yang telah dipelajari secara mendalam. Kemudian, tak lepas dari ini semua, kita akan melihat bagaimana digital society journey atau perjalanan dunia digital di awal dengan society 1.0, di mana di sini kita akan lihat disebutnya adalah hunting and gathering society. Ini memang kita masih di era 4.0, tapi kita akan menuju ke society 5.0. Di sini mesin mulai menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti berburu dan lain sebagainya ya, hunting and gathering. Kemudian di fase kedua, kita akan melihat bahwa ini adalah society 2.0 atau agricultural society. Di sini mesin mulai menggantikan pekerjaan yang berulang dan membosankan. Kemudian kita terus bergerak maju menjadi society 3.0 atau industrial society yang bergandengan dengan society 4.0 atau information society, yang bisa dikatakan ini merupakan digital revolution, di mana mesin mulai menggantikan pekerjaan dan juga pengetahuan kita. Kemudian yang pertama kali Society 5.0 ini dilakukan atau diusulkan dalam rencana dasar sains dan teknologi kelima sebagai masyarakat masa depan yang dicita-citakan oleh negara Jepang. Di dalam Society 5.0 ini akan terjadi revolusi sosial dan inovasi untuk mencapai masyarakat yang berwawasan ke depan, yang meruntuhkan rasa stagnasi atau keterbatasan-keterbatasan yang ada, dan masyarakat yang tentunya saling menghormati satu sama lain, melintasi generasi dan masyarakat di mana setiap orang dapat menjalani hidupnya dengan aktif dan menyenangkan. Kemudian terkait dengan apa yang kita hadapi hampir 1 tahun ini, yaitu pandemi COVID-19 yang tadi juga sudah disampaikan bahwa telah merubah cara dan gaya hidup kita, mulai dari bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Tentunya digital menjadi salah satu solusi yang membuat kita ketergantungan. Contohnya kita melakukan pertemuan tatap muka melalui platform digital sehingga secara virtual. Kemudian di sini kita dapati bahwa tren yang terjadi selama pandemi COVID-19 adalah pengaturan pekerjaan jarak jauh atau work from home. Kemudian kita dapati juga untuk pelayanan pelanggan pun sudah mulai banyak yang shift atau beralih ke digitization. Kemudian e-commerce itu tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Kemudian yang paling juga signifikan itu adalah peningkatan dari penggunaan self-service teknologi. Kita mungkin contoh yang sederhana bisa melihat bahwa kalau di kantor-kantor atau apartemen, kita lihat bagaimana cara membuka pintu lift atau bagaimana cara membuka pintu itu sudah tidak bersentuhan secara langsung tetapi berjarak. Hal ini mengurangi kontak langsung dengan benda-benda yang potensial untuk menularkan coronavirus. Kemudian juga di bidang IT itu mulai terjadi outsourcing. Lalu sebagai customer kita dapat lihat bahwa mereka mulai fokus pada pengurangan pembelanjaan, artinya mengurangi belanjanya dan menabung lebih banyak gitu ya. Kemudian juga
mulai fokus pada kehidupan yang lebih sehat, baik dari sisi makanan sehat, kebersihan, keamanan, dan lain sebagainya. Memang beberapa waktu yang lalu ada fenomena adanya penimbunan ya, karena ada isu lockdown. Namun hal ini tidak terjadi dan tidak berlanjut. Oke. Ini adalah apa yang diberikan digital pada nilai-nilai di masyarakat. Yang pertama, teknologi digital khususnya karena saya dari operator seluler, kita bisa lihat bahwa teknologi yang akan datang dan sudah mulai akan diterapkan adalah 5G, di mana 5G ini didesain menjadi sebuah platform yang tidak hanya meningkatkan pengalaman pelanggan, namun juga mendukung lahirnya berbagai platform atau use case yang baru. Contoh dalam hal ini kita bisa lihat di sini ada media dan entertainment, di mana value yang diberikan lebih tinggi ya daripada value yang untuk industri. Artinya media ini sangat beralih ke arah digital, di mana orang dapat mengaksesnya kapan saja, di mana saja, tidak berbatas ruang dan waktu. Kemudian juga untuk electricity perlu saya garis bawahi di sini bahwa untuk teknologi 5G itu terjadi penghematan energi yang besar-besaran dengan tentunya sistem arsitekturnya yang memang memungkinkan untuk itu. Kemudian dari sisi logistik dan juga otomotif serta e-commerce rasanya kita sudah sangat familiar dengan berbagai digital service yang mereka sediakan. Di samping itu value dari digital itu juga memberikan dan mendukung program dari United Nations yaitu SDG dengan tagline yang tentu kita kenal yaitu Leaving No One Behind. Di sini kita akan fokus di Society 5.0, di mana society baru ini ditandai dengan adanya konvergensi antara dunia maya dan dunia fisik. Kemudian masyarakat yang terpusat secara individu dan bukan masa depan yang dikendalikan atau dipantau oleh artificial intelligence atau robot maksud saya. Kemudian juga mengaktifkan AI dan berbasis big data dan cloud computing untuk melakukan dan mendukung pekerjaan serta penyesuaian yang selama ini dilakukan oleh manusia itu sendiri, oleh individu, hingga saat ini itu bisa terbantu. Kemudian tentu tetap berkontribusi pada SDGs. Di sini sebelum kita melangkah lebih jauh, kita tentu sekarang bisa menemukan ya. Siapa pedagang musik paling retail di dunia? Itu bukan label recording, tapi ternyata adalah Apple. Kemudian siapa pembuat kamera terbesar di dunia? Tidak lagi kita bicara Kodak, tidak lagi kita bicara Nokia, tidak lagi kita bicara Canon, tapi kita bicara device manufacturer yang dengan teknologi device-nya itu membuat berbagai fitur bisa optimal. Kemudian siapa perusahaan yang paling cepat bertumbuh di dunia? Saya sependapat dengan Pak Sandi ya, bahwa Google itu membentuk ekosistem sehingga dia paling bertahan, tidak mungkin kalah bersaing ya, karena dengan adanya ekosistem semakin memperkokoh eksistensinya. Kemudian ada lagi yang harus kita cermati dari perubahan perilaku kita. Sekarang kita selalu mengirimkan informasi melalui email, bahkan melalui platform over the top, yaitu chat application misalnya. Kemudian juga kita menggunakan forum diskusi, forum video conference virtual seperti ini, kemudian juga kita bisa curhat melalui blog, bahkan memposting kegiatan kekinian kita melalui social network services. Di sini kita lihat pada awalnya, consumer behavior kita itu hanya baru menggunakan internet user ya. Di sini tentu akan melakukan first aktivasi gitu ya. Kemudian mulai mencari ISP atau operator seluler mana yang terbaik, kemudian mulai mencari informasi dan juga mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk browsing. Kemudian dari cara berkomunikasinya, yang tadinya bisa melalui cara tradisional, sekarang tentu kita sudah sama-sama tahu, sudah bisa melakukan tatap muka secara virtual. Kemudian untuk layanan, itu kita banyak menggunakan online banking, kemudian e-commerce, kemudian kita bermainnya di marketplace, dan lain sebagainya ya. Juga bahkan untuk buku pelajaran pun kita tidak perlu resah lagi. Kalau dulu sekolah di Fakultas Kedokteran itu yang mahal beli buku. Tapi sekarang kita bisa mengunduhnya melalui dengan e-book. Kemudian untuk retail,
itu sama, yaitu penjualan dan transaksi, bahkan termasuk transaksi keuangan atau perbankan. Perilaku yang paling signifikan dan paling marak saat ini tanpa kita sadari, publisher itu tidak membutuhkan content management system lagi. Karena sekarang semua membernya atau semua pengikutnya atau semua yang masuk ke dalam aplikasi tersebut menjadi user generated content. Ini adalah fenomena umum yang terjadi. Kemudian apa yang terjadi di dalam telekomunikasi structure pada 1 menit? Di dunia internet, di dunia layanan data. Di sini kita lihat bahwa perubahan fenomena digital itu sangat cepat dan dinamis dari waktu ke waktu. Kemudian di sisi lain, perubahan yang sangat cepat ini berlangsung secara global, mengingat secara alamiah spesies digital ini tidak kenal ruang, waktu, dan tempat. Karena itu mendorong juga perubahan-perubahan digital atau membuat atau melahirkan perusahaan-perusahaan digital yang disruptif ya. Di sini kita lihat bahwa contoh yang paling signifikan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dalam rentang 4 tahun itu kita bisa melihat bahwa habit consumer atau pengguna atau user itu adalah 10 kali lebih besar jumlah menontonnya dari 69.000 menjadi 764.000. Ini hanya salah satu contoh. Di sini banyak ada YouTube, kemudian e-commerce dan lain sebagainya. Kita mulai bicara mengenai digital communication system. Tadi juga sudah dijelaskan cukup detail oleh Pak Sandi ya Pak ya. Saya hanya sedikit menambahkan bahwa di sini ada Telkom Industry Ecosystem, tentunya terdiri dari yang pertama device manufacturer, kemudian network itu pastinya karena tulang punggungnya, dan kemudian konten aplikasi. Untuk menyelenggarakan itu semua, operator seluler harus memiliki infrastruktur. Infrastruktur ini gunanya untuk mengakses dan sebagai jaringan akses dan jaringan konektivitas untuk memasuki suatu platform digital, dan selanjutnya adalah menikmati atau menggunakan layanan-layanan digital. Kemudian siapa saja aktor-aktor yang menjadi pemain-pemain utama di dunia digital ini? Tentunya pastinya customer. Kemudian layanan legacy ini juga tidak bisa kita lupakan begitu saja karena masih banyak menggunakan. Kita lihat contohnya, masih banyak yang menggunakan SMS banking instead of mobile banking sebagai contoh. Kemudian masih ada yang menggunakan voice call daripada OTT calls misalnya gitu ya. Juga tadi disampaikan ada digital connectivity, digital platform, dan digital services. Semuanya ini menjadi satu kesatuan yang bermain di panggung digital. Kemudian untuk bisa catch up atau mengikuti bagaimana perkembangan digital, tentunya digital business spaces ini membutuhkan transformasi atau transformation ya. Transformasi di sini apa yang harus kita lakukan adalah memberikan customer experience, kemudian dari sisi operasional, khususnya kalau industri seluler itu bagaimana menyediakan network, maintenance and operation of the network, kemudian bisnis modelnya seperti apa. Lalu bagaimana kita mewujudkannya? Mewujudkannya adalah dengan membangun atau mentransform leadership capabilities. Ini sepertinya lebih berat karena sifatnya adalah tidak nyata, rata-rata tidak nyata ya. Karena ini kita berkaitan dengan teknologi, bagaimana kita memanage atau mengelola teknologi, kemudian kita membuat visi untuk masa depan digital, dan bagaimana juga tata kelola digital yang kuat untuk mengarahkan jalannya transformasi. Bicara mengenai leadership capabilities, itu kita lebih bicara mengenai orangnya atau people-nya. Bagaimana kita harus transform dengan kebiasaan-kebiasaan baru dan nilai-nilai baru. Hal ini tidak mudah karena juga yang harus kita ubah adalah mindset kita untuk menjadi action ke depannya. Nah, mindset ini tentunya kita harus memiliki keterbukaan untuk perubahan-perubahan yang terjadi. Sebagai contoh, gitu ya, saya sendiri adalah umat beragama Islam. Kita tentunya sering melakukan zikir. Zikir itu adalah sesuatu yang diulang-ulang. 33 kali masing-masing misalnya. Hal ini tentu membuat kita, membawa kita ke pendalaman yang lebih jauh lagi tentang makna dan hakikatnya. Oleh karena itu, sesuatu yang kita biasakan, kita akan menjadi terbiasa
dan akhirnya menjadi kebiasaan. Boleh kita lihat bagaimana kebiasaan kita di saat waktu senggang. Nomor 1, buka sosial media. Istilahnya rekreasi. Ya, kita ingin melihat aktivitas teman-teman kita ngapain aja, gitu ya. Apa yang terjadi? Informasi kekinian apa yang ada di sana? Saya tidak ingin ketinggalan berita, misalnya gitu. Itu adalah salah satu contoh kegiatan yang menjadi kebiasaan karena dilakukan berulang. Jadi leadership capability ini itu sangat harus mendapat porsi yang lebih besar, karena walaupun teknologi maupun layanan yang sudah bertransformasi, tetapi apabila people atau orangnya atau manusianya belum bertransformasi, maka mengadopsi layanan atau hidup di dunia digital ini menjadi tidak pas ya, agak sulit gitu. Karena itu kita bersama-sama melakukan transformasi juga untuk dari sisi afektifnya di samping kognitifnya. Kemudian saya sedikit cerita bagaimana digital service di dunia telco, khususnya di Telkomsel. Ini saya memberikan contoh Telkomsel. Untuk digital connectivity, digital platform, dan digital service tentunya sudah cukup jelas. Namun yang saya soroti di sini adalah bagaimana perilaku pengguna layanan seluler itu sendiri. Ketika mereka journey mereka diawali ketika konsumen ini atau user itu melakukan konektivitas, menyambungkan konektivitasnya pada network seluler. Kita panggil di sini adalah I connect, kemudian I access, I browse, I use, I enjoy, and I renew. Dan semua ini adalah sebuah siklus. Mereka akan kembali lagi, I connect lagi. Begitu satu layanan sudah mereka lalui, sudah user lalui, akan berulang lagi journey-nya. Dan setiap tahapan ini tentunya membangun customer experience. Kemudian saya sampaikan di sini, apa sih 5G network generation ini? Di sini kita lihat bahwa teknologi seluler atau next generation network telah memasuki babak baru, yaitu 5G, di mana jaringan 5G memberikan kecepatan transmisi data hingga 1 GB per second. Apa aja sih faktor pembeda di layanan 5G ini? Kalau dari sisi network bisa kita ketahui bahwa faktor pembedanya dengan generasi terdahulunya adalah adanya MMTC atau Massive Machine Type Communication. Ini adalah bentuk narrowband Internet of Things, di mana aplikasinya adalah asset tracking, IoT, smart agriculture, smart city, energy monitoring, smart home, dan remote monitoring. Kemudian 5G ini juga merupakan enhanced mobile broadband, di mana di sini meningkatkan broadband coverage baik indoor maupun outdoor, tentu saja dengan reliabilitas dan kapasitas jaringan yang memuaskan. Ini adalah disebut enterprise collaboration. Ini terjadi sebagai contohnya adalah virtual reality dan juga augmented reality. Kemudian pada 5G ini juga terdapat hal baru, yaitu ultra reliable low latency communication. Di sini kita layanan atau implementasinya adalah pada V2X atau vehicle for everything, smart grids, remote patient monitoring and telehealth, itu menggunakan teknologi ini, kemudian juga industrial automation. Jadi dengan adanya URLLC ini tentu akan mengurangi latensi. Latensinya akan menjadi lebih rendah, sementara coverage-nya luas, tetap luas. Kemudian security dan power efficiency. Apa saja yang menjadi key enabler untuk digital economy di era 5G? Yang pertama adalah infrastructure, kemudian digital safety and security, locally relevant content and service pastinya. Kemudian juga yang terakhir adalah digitalizing companies. Selanjutnya, di sini diperlihatkan mengenai the fusion of 5G, IE, and IoT. 5G sendiri sering disebut game changer dalam teknologi jaringan seluler, karena mampu membuka lebih banyak peluang dan use case baru, baik di segmen B2C maupun business to customer maupun business to business. 5G bersama IoT dikombinasikan dengan artificial intelligence dan machine learning secara fundamental akan mengubah cara hidup kita dan bekerja di era intelligent connectivity. Di sini kita lihat bahwa tomorrow atau besok kita akan lihat bahwa konektivitas cerdas
yang merupakan gabungan atau fusion dari 5G, AI, dan IoT. Itu terdiri dari 5G era tentunya di jaringannya, merupakan interoperable network, kemudian artificial intelligence, di mana IQ-nya 10.000 dibandingkan dengan IQ manusia yang hanya 140 plus ya. Kemudian Internet of Things. Selanjutnya, bentuk layanan atau produk 5G ini sendiri terdiri dari logical layer, connectivity layer, dan physical layer. Di sini kita lihat bahwa di logical layer yang tadi itu akan terjadi revolusi untuk intelijen menggunakan AI, kemudian connectivity layer, salah satunya adalah Internet of Things, kemudian untuk physical layer yaitu IR dan VR, kemudian robotik, dan juga 3D printing. Nah, ini yang terakhir ada pesan sedikit mengenai digital education, di mana digital juga membuat kreativitas dan efektivitas pembelajaran daring atau online ya. Di sini kita lihat benefitnya. Jadi digital education di masa depan sesuai arahan Mas Menteri, Mas Nadiem, Pak Nadiem Makarim, itu bahwa kita nanti akan belajar di kampus merdeka ya, di mana institusi edukasi itu lebih bebas lagi untuk terjun langsung ke dunia industri atau praktisi. Ada benefitnya, nanti kita buat salah satu digital education platform bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang 45 dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya dengan adanya digital lifestyle ini, kita bisa melakukan pendidikan secara daring. Untuk industri juga kebaikannya adalah kita bisa menemukan kompetensi-kompetensi yang pas untuk bekerja di industri tersebut. Kemudian untuk educational institution-nya, kita lihat bahwa ke depannya itu akan banyak masuk universitas-universitas global, bahkan Ivy League untuk membuka kelas di Indonesia. Tentunya competitive advantage kita, baik PTN maupun PTS di Indonesia bisa melakukan juga pendidikan secara online. Dan untuk para pelajar sendiri atau students, tentunya akan banyak manfaat yang dirasakannya, misalnya bisa belajar secara online tanpa perlu membayar terlalu mahal sebagai contoh. Kemudian bisa mendapatkan beasiswa juga dari pemerintah. Karena rencananya digital education ini kita akan menggandeng juga Kemendikbud. Ini masih salah satu usulan ya, wacana untuk ke arah sana. Kemudian ini adalah the cyclic dari digital. Mengapa gambarnya telur dan ayam? Karena dimulai dari digital edu connectivity, kemudian digital edu platform, apa yang kita sediakan untuk platform pembelajaran, kemudian digital service itu sendiri, dan nanti diharapkan program digital education ini itu bisa memberikan ijazah atau sertifikasi dari universitas yang bersangkutan yang bergabung di digital education. Kemudian dengan adanya digital education ini merupakan cara baru dari kita belajar. Jadi mulai suatu edukasi secara online itu akan dilakukan technical structure kita persiapkan, yaitu accessibility, connectivity, device, digital service tentu saja. Kemudian dari sisi individunya atau manusianya tentu dipersiapkan dari sisi kognitif dan afektif. Kemudian bagaimana pembelajarannya menggunakan synchronous learning, asynchronous, dan juga blended. Itu kita sudah mengenal beberapa metode ini karena kita sudah 1 tahun juga sekolah dari gitu. Selanjutnya, bagaimana cara atau network atau jalinan proses yang diberikan oleh operator, itu tentunya kita memberikan digital education connectivity sebagai contoh produk-produk yang memang belajar. Kemudian platform yang kita sediakan adalah platform yang terintegrasi antara guru, dosen, dan materi serta pembelajaran peserta didik ya, baik dari sisi administrasi dan lain sebagainya. Kemudian digital service-nya
kita bisa akan buat satu layanan, bahkan saat ini Telkomsel juga sudah memiliki Telkomsel Cloud X, di mana itu merupakan platform untuk melakukan pelajaran secara virtual atau platform virtual seperti Zoom ini. Kemudian bagaimana dengan transaksi atau financial transaction di sistem digital education ini, itu bisa melalui platform bayaran yang seperti kita punya, contohnya Link Aja, dan mungkin bisa bekerjasama dengan perbankan juga. Tentu dapat menyikapi baik dari sisi bisnis maupun digital learning, kita mencoba menghapus mitos yang ada selama ini. Mitos digital ini memang sangat seru kalau ya. Yang pertama adalah digital tentang pelayanan pelanggan. Hal ini telah besar bahwa peluang besar juga ada dari efisiensi, produktivitas, dan daya. Jadi tidak melulu peluang besarnya dari experience. Meskipun sebetulnya tagline-nya experiencing is believing. Ya. Namun kita lihat lagi bahwa peluang yang ada juga ada di semua industri. Tidak hanya untuk teknologi ini hanya untuk B2B atau B2C saja. Kemudian pendekatan selama ini dilakukan harus bottom up. Tapi untuk digital transformation ternyata harus dari atas ke bawah, karena membutuhkan komitmen dari pemimpinnya untuk mewujudkan visi yang kuat. Kemudian inisiatif digital itu ya kita melakukan apa adanya saja gitu. Itu adalah mitosnya, tapi kenyataannya adalah intensitas manajemen transformasi penting untuk mendorong kinerja secara keseluruhan. Kemudian setelah inisiatif digital, kita bicarakan bahwa digital transformation itu akan terjadi dan tidak terlepas dari peranan IT. Betul sekali hal itu, namun hubungan bisnis dan IT lah yang menjadi kunci yang harus terus ditingkatkan. Kemudian pendekatan transformasi digital itu berbeda untuk setiap industri dan perusahaan ya. Kepemimpinan digital menunjukkan DNA yang sama. Sehingga pendekatannya pun bisa sama untuk beragam industri. Karena sifat alamiah itu sama. Yang akan diadopsi di setiap industri itu sifat dan karakteristik digital service itu sama. Yang berbeda hanyalah bagaimana metodologi, caranya, mengaksesnya, dan lain sebagainya, atau implementasinya. Kemudian dalam industri kita bisa menunggu dan melihat bagaimana digital berkembang. Yang realitasnya adalah ada pemimpin yang lebih unggul di setiap industri di saat sampailah di akhir dari materi ini. Saya mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan pada. Oke, makasih banyak Bu Widya. Ini menarik sekali. Sebelum kita masuk ke sesi panel discussion, saya tadi ada kelupaan ya membaca short bio-nya dari Pak Sandi ya. Pak Sandi saat ini adalah COO, Chief Operating Officer dari MDI Ventures, atau beliau juga ada bagian dari Portfolio Directors. Beliau punya pengalaman lebih dari 20 tahun di industri telekomunikasi, dan saat ini salah satu job beliau adalah berkenaan dengan di MDI Ventures tersebut, dan pendidikannya S1 dari SCD Telkom, S2 dari MBA ITB, dan S3 doktor program dari SBM ITB. Untuk sebentar, Ibu Widya, saya tadi kelupaan ya, maklum terlalu melihat kontennya luar biasa, jadi saya kelupaan. Ibu Widya ini dia adalah Regulatory Management di Telkomsel, pengalaman lebih dari 20 tahun di Telkomsel, untuk pendidikan S1 dari Institut Manajemen Telkom, beliau juga S2-nya dari Institut Teknologi Telkom, ada Certified Agile Project Management dan program doktor manajemen dari Universitas Mercu Buana. Nah, satu yang menarik, saya sudah mencoba wrapping ya pembicaraan dari Pak Rizal, Pak Sandi dengan Ibu Widya. Satu mungkin yang menarik yang kita mau diskusi adalah mengenai bisnis ekosistem setelah COVID-19 atau saat ini mungkin ya.
Karena tadi Pak Rizal, Pak Sandi, dan Ibu Widya juga memaparkan kondisi sebelum dan setelah. Nah, menurut Pak Rizal dengan Pak Sandi dan Ibu Widya, mungkin satu-satu dulu dari Pak Rizal dulu barangkali. Bisnis ekosistem setelah COVID-19 itu seperti apa, Pak? Atau ada perubahan, kalau saya pakai istilah yang mandatori, atau gimana ya ke depannya? Karena kan selama ini kan kita melihat COVID-19 itu kan seakan-akan belum pernah terjadi, tapi ternyata terjadi dan itu merubah paradigma dan juga ekosistem yang ada. Silakan Pak Rizal. Ya, terima kasih Pak Ford, menarik. Kalau saya memperhatikan perubahan ekosistem setelah pandemi dan sebelumnya, mungkin secara signifikan sebenarnya tidak banyak berubah. Artinya kalau kita tadi melihat teori ekosistemnya, khususnya di kami di telco yang masih di basic ya. Kalau yang advance di sisi aplikasi nanti mungkin Kang Sandi lebih tepat menjawabnya. Kalau yang saya handle selama ini di Direktorat Network dan Solution itu yang di sisi layer bawah, connectivity dan platform. Secara ekosistemnya tidak banyak berubah, yang berubah adalah kita berinteraksinya. Bagaimana kita berinteraksi dengan mitra layer satu. Terus kemudian yang kedua, ada satu case, ini saya kasih contoh case ketika case-nya tadi saya bercerita digital business teknologi platform itu ada 7 ya. Salah satunya adalah data center dan cloud. Di dalam data center dan cloud itu kami perlu computing power. Kami sedang membangun hyperscale data center. Targetnya adalah 33.000 rak data center. Nah itu kan perlu computing power. Dan masalahnya adalah sourcing-nya. Bagian dari ekosistem adalah sourcing. Nah ada satu case di mana dulu historically sebelum pandemik, ketika ada calon mitra itu dia pasti harus datang ke kantor Telkom, datang ke kantor Telkom present gitu ya. Nah ini ada case mitranya ada di US, dia adalah satu company yang pernah bermitra dengan Telkom. Jadi kita nggak tahu ini siapa, historicalnya seperti apa, tapi dia muncul di Gartner. Kami di Gartner itu ada Magic Quadrant dan ada juga kadang ada market guide atau Magic Quadrant yang menggambarkan seberapa bagus suatu company pada suatu bidang tertentu. Ya. Itu menjadi dasar kami di Telkom untuk mengakuisisi suatu sistem. Nah, company ini ada di situ. Company ini ada di dalam market guide dan Magic Quadrant Gartner, maka sangat layak untuk berdiskusi. Nah, sejak awal diskusi sampai kemudian melakukan proof of concept itu sama sekali tidak pernah ketemu orangnya. Jadi mungkin yang berbeda adalah cara berinteraksinya, Pak Ford. Jadi kita sangat heavily depends kepada sistem-sistem online. Kalau bagaimana proses akuisisi mitranya, bagaimana berinteraksi dengan customer, mungkin masih more or less. Itu dari saya sementara, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizal. Silakan Pak Sandi. Terima kasih Pak Ford. Jadi kalau ditanya bisnis ekosistem setelah COVID itu seperti apa? Nah, intinya adalah di dalam bisnis itu orang harus bisa beradaptasi gitu ya. Jadi sebelum COVID kita punya equilibrium, titik temunya di seperti ini. Begitu COVID terkena impact, maka equilibriumnya akan bergeser gitu. Jadi kalau kita lihat bisnis-bisnis apa sih dari startup atau perusahaan yang terimpact berat pada waktu COVID. Nah, kami melakukan sedikit review ya kayak seperti bisnis travel, bisnis lifestyle itu seperti food, fitness, working space itu terkena impact-nya cukup besar gitu kan. Tapi apakah mereka mati? Tidak, mereka hiatus, Pak. Mereka survival mode gitu kan. Dan sekarang pada waktu COVID ya sekarang sudah mau berakhir lah, sudah ada vaksin segala macam. Bisnis travel sudah berbenah semua, mereka siap karena orang udah gatal pengen jalan-jalan semua nih, udah malas di rumah terus. Terus orang sudah mencuri-curi ke fitness, ke food gitu kan. Nah, mereka menemukan cara baru, misalnya seperti orang food itu ya fokusnya sekarang delivery gitu kan, supaya mereka bisa survive. Terus yang orang fitness mereka menggunakan jarak jauh metodenya, fitness dari masing-masing rumah gitu kan. Nah, kemudian di sisi lain pun ada bisnis yang terimpact positif gitu kan, seperti healthcare dan konten gitu kan. Kalau healthcare tadi saya sudah jelaskan, yang konten seperti gaming itu naiknya luar biasa. Kemudian Zoom, Netflix itu juga luar biasa sekarang usernya. Nah, jadi apapun kondisi ke depan, baik COVID atau mungkin kita akan melihat tahun depan ada kondisi lain yang berbeda yang cukup signifikan gitu.
bisnis itu pasti akan melakukan fine tuning sendiri sehingga menemukan equilibrium yang baru gitu Pak. Mungkin itu sedikit dari saya Pak. Oke, makasih Pak Sandi. Silakan Bu Widya tanggapannya. Ya, mengenai ekosistem bisnis setelah pasca, tentunya telah terbentuk satu gaya hidup baru. Gaya hidup baru yang ternyata juga memberikan berbagai efektifan dan efisiensi yang sangat tinggi dalam sehari-hari. Dengan work from home, ada beberapa hal positif yang dirasakan. Itu kayak tadi, salah satu fenomena kita bisa spending less but saving more gitu ya. Karena ada lagi uang transportasi yang harus kita keluarkan. Rasa-rasanya dengan biasa menggunakan layar. Tentu ini dari perspektif atau pengguna. Itu tentunya akan lebih menyukai layanan digital. Di sisi lain, dari sisi company atau perusahaan, beberapa kantor mungkin akan berpikir ulang, tadi disampaikan Pak Sandi juga ya, ada co-working space, kemudian ada tempat meeting Starbucks, ini nyaman juga daripada nyewa kantor misalnya. Itu adalah salah satu efisiensi yang dilakukan juga. Namun di sisi lain, ada nggak sih bisnis atau bahkan tradisional bisnis yang pasti terlibat dengan adanya baru pasca COVID-19. Sebetulnya yang paling harus menjadi concern adalah pelaku ekonomi langsung, di mana mereka mencari uang hari ini adalah untuk makan besok, yang seharusnya kita solusikan. Apakah mungkin nanti kita lihat dengan program dari pemerintah juga sudah mempersiapkan hal tersebut, tapi ini menjadi concern yang sangat besar, karena yang paling terdampak secara negatif itu adalah mereka-mereka pelaku ekonomi langsung. Kurang lebih. Makasih Bu Widya. Nah, ada ini berikutnya ini ada yang menarik nih belakangan ini yang kita dengar istilahnya over the top ya. Mungkin barangkali teman-teman di sini yang hadir mungkin nggak begitu familiar dengan istilah ini ya. Kalau zaman dulu itu over the top itu judul film ya. Tapi ini menjadi menarik sekarang loh di dalam konteks di tahun 2010 ke atas ya. Nah, ini di telco ini ya, di telco itu menjadi salah satu challenging ya. Karena over the top ini kan orang bilang, wah kok enak semau-maunya masuk gitu ya. Itu pakai infrastruktur kita dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kebetulan nih bapak-bapak semua ibu ini adalah orang-orang senior di telco. Nah, bisa sharing dulu nggak Pak? Mungkin dari Pak Sandi dulu nih yang kebetulan mainannya di kreatif-kreatif ya, di startup. Kira-kira menurut Bapak itu gimana ya ke depan dan bagaimana sih sebenarnya yang terbaik gitu loh, yang harus kita ini maksudnya yang orang-orang di sini kan hampir lebih dari setengah ini yang hadir nih orang-orang muda ya, yang punya kreatif konten dan seterusnya. Kalau lihat tadi paparannya Bu Widya itu kan endingnya kan kontributor tuh ceritanya, jadi nggak pemakai lagi. Silakan Pak Sandi, monggo Pak. Ya, makasih Pak Ford. Jadi kalau dari saya karena kebetulan banyak berinteraksi dengan startup ya, sebetulnya sih ini bukan masalah siapa menang siapa kalah gitu ya. Siapa yang di-utilize, siapa yang dapat untung gitu, enggak. Karena sebetulnya itu kita bisa mendapatkan win-win solution dengan startup sama-sama atau dengan tadi over the top. Karena saya ngomong startup karena mayoritas over the top itu formnya sekarang form startup gitu kayak Netflix dan lain sebagainya. Nah, kami terus terang pada waktu kami belum berinvest kita ngelihatnya seperti itu, wah enak banget dia pakai infrastruktur Telkom gitu kan di atas jalan sendiri. Tetapi begitu kami berinvest, saya jadi tahu dalamnya gitu. Ternyata mereka juga di sana melakukan comparable, mereka melakukan spending juga. Dan kita arahkan misalnya, oke, kita bikin kerjasama, tetapi Anda harus menggunakan infrastruktur Telkom. Artinya sinerginya bisa berjalan. Kami bisa istilahnya berinvest menggunakan in-kind kalau istilahnya. Jadi kita invest tapi dia menggunakan infrastruktur cloud-nya Telkom, menggunakan data center Telkom, connectivity tadi gitu kan. Sehingga dua-duanya itu menjadi besar. Yang satu mendapat akses pasar dari Telkom yang besar, infrastruktur yang besar. Yang satu lagi Telkom bisa ke bawah karena mereka lebih agile, lebih cepat, lebih menghadapi tantangannya nggak terlalu sulit, birokrasinya nggak terlalu banyak. Gitu. Nah, itu yang tugas kami dari MDI bersama-sama Telkom dan startup untuk meng-create tadi ekosistem, Pak. Supaya value-nya dapat diperoleh bersama-sama. Bukan win-lose, tapi win-win gitu, Pak. Oke. Dari Bu Widya sendiri gimana Bu tanggapannya? Silakan. OTT ini sepertinya apakah sepertinya kita harus bersaing juga, tapi bersanding juga, karena saling mempengaruhi dua-dua. Tentu saja dalam hal ini
kalau bicara pamungkas, yang bisa menyelesaikan semuanya adalah regulasi. Seperti apa nanti regulasi yang memang saat ini memang sedang digodok RPP-nya dan lain sebagainya. Bagaimana? Apakah OTT ini harus bekerja sama dengan operator atau OTT ini dibiarkan begitu? Tentunya pertanyaannya, Netflix itu OTT bukan? OTT kan? Tapi kenapa dia apa namanya bekerja sama dengan operator tidak? Tidak juga. Tapi dia menerapkan pembayaran kepada penggunanya. Artinya dia beruntungnya berbolak-balik gitu ya. User jaringan operator atau ISP tapi tidak mengutip apapun. Betul seperti ini. Karena itu arahnya kelihatannya nanti itu harus bekerja sama ISP dan operator. Namun lebih dari itu, kalau bisa saya cerita, OTT ini kayak just tip gitu loh. Kalau zaman sekarang mungkin ada ini just tip itu kan kita membeli barang. Dia ada hanya barangnya beli ke toko lain. Nah, itu dia akan masuk mirip dan lain sebagainya. Tapi bayar bayarnya para pembelinya kan, bayarnya kan. Dia sendiri bisa gratis sepertinya. Tapi seakan-akan dia membuka lapak sepanjang jalan tol. Jadi traffic jalan jadi ini menjadi concern operator dan ISP itu untuk menjaga jaringan. Jadi impact ini tidak hanya terhadap bagaimana mereka mengaturkan layanan jaringan operator. Jadi ada beberapa waktu lalu istilah dengan operator itu, dan kita berusaha dengan hadirnya 5G, harapannya akan menjadi smart 5, gitu. Jangan sampai dumb 5. Kemudian setelah itu dengan adanya penggodokan peraturan yang sebetulnya ada undang-undang cipta kerja namun belum diturunkan, itu sedang asosiasi maupun para di dunia digital merumuskan membuat pemerintah mengeluarkan satu peraturan lebih jelas. Itu, Pak. Oke, makasih Bu Widya. Silakan dari Pak Rizal. Ya, terima kasih Bang Ford. Ini menggelitik banget pertanyaannya karena siapa yang nggak kenal Netflix ya? Telkom itu sampai memban Netflix gara-gara kita merasa enak aja pakai network gue gitu. Terus kita dapat apa gitu. Terus aku ngadu ke Kementerian Keuangan, itu Netflix tuh curang gitu dan seterusnya, akhirnya diblokir. Terus begitu Telkom memblokir Netflix itu yang komplain pelanggan Pak Ford. Betul. Ini dibuka Netflix, gue mau nonton Netflix juga. Orang rumah komplain tuh, orang rumah komplain. Saya komplain, gue mau nonton ini gimana caranya ya akhirnya pada akhirnya story-nya adalah berhasil lagi duduk bersama dengan Netflix. Ujung-ujungnya Pak Ford, OTT itu memang harus bicara sebagai ekosistem, harus bicara bisnis model gitu ya. Dia harus fair juga gitu, dia harus fair juga bahwa dia hidup di dalam ekosistemnya telco. On top itu dia menggunakan customer-nya telco, tapi dia mendeliver sesuatu value yang memang harus diakui tidak bisa dideliver. Pada akhirnya deal bisnis sebenarnya Pak Ford. Untuk Indonesia case-nya deal bisnis. Tapi saya melihat beberapa negara lain, misalnya Cina, negara-negara yang punya strong power gitu, bukan hanya deal bisnis, tapi pemerintah punya pressure power tersendiri, memastikan even Google pun punya kesulitan serius di Cina. Jadi big player OTT juga punya kita bicara juga Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram itu juga parts of OTT yang kami di telco basically tidak bisa memonetize itu gitu. Jadi ujung-ujungnya adalah harus duduk bersama pada akhirnya. Tapi nanti mungkin di masa depan akan ada deal-deal baru atau inovasi-inovasi baru termasuk dari area-area startup bagaimana memonetize OTT. Gitu, Pak. Ya, makasih Pak Rizal. Nah, ini topik terakhir ini untuk panel discussion karena saya lihat sudah banyak nih yang nanya nih ya di chat dan ada yang mau nanya juga. Kita kalau bicara di konteks tadi yang Bapak-Bapak dan Ibu bahas tadi ada disebut dengan talent pool, di mana perguruan tinggi itu punya peranan yang sangat signifikan, sangat krusial di talent. Karena setiap tahun kita tuh menghasilkan lulusan dan juga pastinya di sisi lain itu penting dan berkorelasi tentunya dengan kebutuhan bisnis sekarang dan juga dari sisi yang paling penting adalah bagaimana mereka bukan hanya menjadi pekerja tapi juga menjadi bagian daripada yang menghasilkan pekerjaan tersebut. Nah,
kalau saya perhatikan tadi paparannya mulai dari Bu Widya, Pak Sandi dengan Pak Rizal, itu salah satu isu yang menarik ke depan itu adalah kolaborasi dalam konteks ekosistem itu sendiri. Nah, silakan nih, mungkin Bu Widya berikan semacam kayak masukan komentar. Silakan Bu. Ya, kalau digital bisnis itu memang membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak tentunya yang ada dalam ekosistem tersebut. Kalau khusus di digital ya Pak ya, digital learning, tadi saya sampaikan beberapa cara untuk DigiEd di masa depan, itu adalah adanya kemudahan akses dan kemudahan mendapatkan pendidikan yang memang tidak terbatas ruang dan waktu. Tentunya hal ini membutuhkan kolaborasi dan kerjasama dari beberapa pihak, tidak hanya para pemain di seluler maupun di institusi pendidikan, namun juga sekali lagi sebaiknya melibatkan pemerintah khusus pemangku kepentingan juga pengambil keputusan di bidang pendidikan. Begitu Pak. Oke, terima kasih Bu Widya. Silakan dari Pak Rizal dulu, silakan Pak. Berikutnya komentar Bapak. Ya, terima kasih. Tadi di materi saya disampaikan di era digital yang paling benar itu ternyata bukan IPK gitu ya. Ya. Yang paling dibutuhkan ternyata desain, inovasi, kolaborasi yang tadi disampaikan oleh Pak Ford. Nah, untuk itu Telkom sejak 3 tahun terakhir sudah mulai membuka jalur yang spesial untuk masuk ke Telkom. Oke. Digi Leader. Jadi terserah deh, gue gak lihat lu IPK-nya berapa, tapi lu ngapain, hasilnya apa. Jadi yang teman-teman yang startup, yang kita lihat startupnya ini layak untuk masuk ke Telkom. Jadi jalurnya udah sama sekali nggak dilihat IPK-nya berapa, Pak Ford. Latar belakangnya apa, mungkin dia belajarnya dari biologi atau dari mana, kita nggak peduli. Tapi dilihat dari yang top di atas tadi, yang dibutuhkan oleh digital company sudah bukan background pendidikannya, tapi tentang inovasi, tentang design thinking, dan seterusnya. Kita sudah mulai bergerak ke sana, Pak Ford. Kita sudah, khusus untuk yang ada digital ya. Satu, maaf Pak Rizal, ini menarik nih, karena di sini kan ini pasti tergelitik nih kan, ada banyak mahasiswa di sini yang hadir. Oh, IPK berarti nggak begitu menjadi concern gitu kan? Sorry nih Pak Rizal, ini disruptif juga nih jawabannya. Pertanyaan berikutnya adalah ini ke Pak Rizal lagi nih. Terus gimana ngukurnya gitu loh? Karena kan ini bisa subjektif. Wah, ini karena temennya si Anu, atau ini kayaknya lumayan juga nih, kayaknya bapaknya si Anu, atau wah ini kayaknya mukanya kayak artis sinetron, bolehlah gitu. Itu gimana Pak ngukurnya Pak? Silakan. Ya, saya bilang ini another channel, bukan satu-satunya channel. Jadi jalur sosiodigi ini ada baru kami buka, tapi jalur konvensional tetap ada Pak. Yang IPK-nya 3,5, 3,6 itu tetap ada punya jalur sendiri, jalur normal, jalur tradisional. Tapi jalur digital berbeda. Betul, ada muka juga dilihat Pak di situ Pak. Jadi kalau nggak kayaknya masuk. Sorry, ini rahasia yang sedang kenapa sih? Oh, harus good looking, bukan cakep atau cantik ya, tapi good looking. Jadi tetap ada jalur tradisionalnya yang IPK dilihat, yang anak elektro, yang anak informatika, yang anak dari computer science, yang IPK-nya bagus-bagus, itu jalurnya jalur tradisional, tetap ada. Kita tetap butuh itu. Tapi untuk yang digital bisnis yang kita butuhkan bukan otak kirinya, otak kanannya. Ya. Makasih Pak Rizal. Ini pertanyaan, ini pasti Pak Sandi sudah mulai tergelitik nih. Ini kan beliau mainannya di kreatif di startup. Silakan Pak, gimana tuh Pak komentar? Iya betul Pak. Jadi memang kalau ditanyakan apa requirement salah satu tadi tergelitik requirement masuk ke MBA apa gitu ya? Iya. Betul, kita nggak lihat IPK Pak. Jadi IPK bagus, pinter, apa bisa kerja? Belum menjamin gitu kan. Tapi apakah orang yang IPK jelek pasti nggak bisa kerja? Nggak juga gitu. Nah, jadi kita requirement biasanya kalau merekrut kita kasih case Pak. Jadi kita kasih case nih, silahkan kerjakan. Kita ekspektasinya seperti ini. Kita melihat pola pikir dia seperti apa. Ya, nah, itu di MBA kalau kita merekrut. Jadi IPK itu cuma persyaratan misalnya dia benar-benar lulus atau enggak gitu ya. Tapi dia bisa kerja atau analytic thinkingnya seperti apa kita kasih case. Nah terus terkait sama talent tadi. Talent ke depan akan menjadi sumber daya yang terbatas ya, resource yang terbatas. Sekarang sudah rebutan nih Pak antara corporate sama startup terhadap talent. Ya, kalau tanya lulusan engineer atau teknik programmer itu, mereka tanya mau kerja di Telkom nggak pada mau Pak semua. Mereka pengen di startup gitu kan. Karena asumsinya lebih bebas, gajinya lebih tinggi, gaulnya lebih oke gitu kan. Nah, tapi itu tidak menjadi apa ya istilahnya
kesulitan juga lah buat korporasi gitu. Karena kita bisa balik lagi ujung-ujungnya win-win solution dengan ekosistem. Kita bisa melakukan contohnya salah satunya Aku Hire, Pak. Aku Hire itu adalah kita mengakuisisi salah satu company atau startup yang punya talent bagus-bagus, kemudian sumber daya resource-nya kita ikat untuk membantu membuat develop suatu program di perusahaan korporasi tersebut gitu. Jadi sebetulnya banyak cara untuk merekrut sumber daya, tetapi memang sumber daya itu sekarang menjadi sangat-sangat limited dan diperebutkan di mana-mana. Even dari Silicon Valley pun mereka mencari dari luar negeri, Pak, programmer semua dari India, even di Indonesia sudah mulai dicari juga gitu, Pak. Oke, makasih Pak Sandi. Waduh, ini karena di chatroom udah banyak pertanyaan dan saya ada satu nih dari Binus Graduate Program dosen senior Prof. Togar Napitupulu. Tadi ada pertanyaan beliau ke saya bilang lebih bagus Prof. Togar yang langsung nanya nih ke pembicaranya. Silakan Prof. Togar pertanyaannya. Ini karena profesor kadang-kadang pertanyaan ini agak susah ini kayaknya. Silakan Prof, silakan. Masih mute Prof. Togar. Di-unmute dulu, Prof. Di-unmute dulu. Ah. Oke, udah ya? Iya, udah kedengaran. Udah kelihatan tampang saya ini? Udah. Walaupun tidak mirip dengan CEO ya. Miripnya profesor tapi profesor palsu ini. Silakan, Baik. Prof. Terima kasih Pak Ford. Ini hebat sekali nih pertemuan ini maksud saya. Sayang saya hadir pada pertemuan terakhir ya dari 3 series ya. Jadi saya perkenalkan dulu diri saya Pak Rizal ya, Pak Sandi. I am proud of you all, Ibu Widya ya. Ya. Young generation. Saya sekolah computer science tahun 80 di Amerika Pak. Tahun 80 kalian sudah lahir belum? Udahlah ya. Pak Ford udah lahir belum Pak Ford tahun 80? Udah mau pensiun kalau Pak Ford kuliah. Jadi gini, ini aja ya, saya bilang saya proud. Dulu saya tidak di pendidikan, jadi di government, pemerintah. Jadi banyak saya lupakan mengenai ilmu-ilmu computer science ini. Jadi tadi saya ikuti dengan detail sekali, hebat menurut saya. Dulu kalau saya mimpin seminar seperti ini, kalau orang-orang bule datang, saya tidak bilang, kalau yang lain-lain nanya, excellent presentation, gitu-gitu ya. Terus saya bilang, kesempatan saya ngomong, saya bilang, you yang presentasi tadi itu, computer science 101 itu saya bilang sama mereka. Karena kadang-kadang yang bule-bule ini kurang canggih kadang-kadang ya. Tapi kalau kalian semua bertiga ini hebat-hebat menurut saya. Jadi kalau saya bilang excellent presentation, saya itu dari lubuk hati saya yang paling dalam ya Pak Rizal ya. Pak Sandi sama Bu Widya. Bagus sekali, hebat. Kalian sudah melihat ke depan. Cuma pertama ke depannya itu kalau saya melihat, pertama ini pertanyaan saya ya, kurang terlalu jauh ke depannya. Jadi dari orang tua ini ya, udah 69 umur saya. Menurut saya begini, pendapat kalian bagaimana ya? Utility itu social 5.0 kalian bahas tadi ya. Tapi saya lihat penekanannya masih di argumen dari utility adalah material sama non material. Ya. Value yang tadi Ibu Dia katakan dan Pak Rizal dan sebagainya, memang kalian pasti berbicara itu karena bisnis ya. Tapi saya pikir yang kedua itu non material itu ke depan menjadi sangat penting Pak. Ruh. Ini saya suka dengan bosnya Telkom zaman dulu yang jadi menteri itu siapa namanya itu Pak Ford? Pak Arif Yahya Pak. Pak Arif Yahya. Saya baca bukunya itu Pak, bukan main itu, hebat itu. Ruh. Jadi saya takut kalau kita terkooptasi dengan material ini semua yang kalian bicarakan dari tadi. Itu hebat. Saya lihat itu memang perkembangan itu dan grafiknya eksponensial dan tajam. Dalam waktu tidak lama bisa crash Pak. Bisa crash dunia ini kalau aspek ruh kita hilangkan. Nah saya nggak tahu bagaimana memasukkan aspek ruh dalam bisnis bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Itu saya nggak mengerti. Tapi karena ini simposium, kita sebagai pemikir-pemikir, saya dari orang tua ini, we have to start thinking about it. Kalau nggak ada crash nanti. Jadi utility, saya lebih fokus bukan hanya non material tapi ruh. Jadi bisa di Google mungkin sekarang orang sudah mulai ngomong di Rusia banyak ini teman-teman Pak Ford. Ruh and information, coba Pak. God and information, banyak itu sudah mulai orang-orang Rusia tapi. Itu yang pertama ya. Jadi menurut saya itu challenge saja, challenge ya. Yang kedua,
Dari ekosistem betul sekali, memang bergeser. Saya dari pembicaraan dari saya suka sekali pembahasan Bapak-Bapak. Tapi dalam waktu tidak terlalu jauh kelihatannya juga ekosistem ini harus it goes beyond just yang dekat-dekat, yang complementary, yang gitu-gitu ya. Tapi ada nggak kemungkinan ekosistem ini adalah bahkan competitors join dalam satu ekosistem? Karena pengertian ekosistem benaran kan itu. Dan itu mungkin bisa terjadi nggak? Itu pertanyaan yang kedua ya. Jadi saya lihat sih ke depan, kalau mau survive, ke depan itu competitors, everybody is going to be in one forest. Ekosistem ini kan forest sebenarnya, hutan ya. Semua ada di situ, mulai cacing ada di situ, pohonnya ada di situ, matahari ada di situ, gitu ya. Nah, gimana itu ada satu? Apakah itu nanti menjadi satu global power? Saya kurang paham, ya. Tapi kita sudah harus mulai melihat kemungkinan ke arah sana bahwa competitors juga part of the ecosystem. Jadi bukan hanya komplementer ya. Jadi yang terakhir ini mengenai new recruitment ini menarik juga tadi. IPK bukan main ya. Kalian sudah mulai melihat seperti itu. Saya melihatnya malah begini. Ke depan mungkin Bapak-bapak saya dengar tadi mengajar juga di Telkom ya atau di mana-mana. Ke depan mungkin S1 pendidikan kita ini S2 dan seterusnya bebas, tidak ada S1 Computer Science Pak Ford. Ya. Semua S1. Jadi masing-masing meramu kayak restoran Padang ini, you ramu mata kuliah yang kamu mau ambil. Sehingga nanti cocok dengan Pak Rizal tadi yang kita tanya waktu talent recruitment itu, what is it you're going to give to the company? Apa idemu gitu-gitu ya. Dan anak-anak itu juga senang karena dia akan ramu mata kuliahnya. Apakah dia computer science, dia mungkin perlu juga belajar letters, literatur. Ya kan begitu ya. Nah, itu barangkali, dan itu saya melihat ke depan sudah bakal terjadi tuh karena akan ada profesor robot. Jadi ini Pak Ford cepat-cepat profesornya Pak Ford. Karena dalam waktu dekat akan ada profesor robot ini sudah ada dikerjakan sama NASA. Coba lihat aja NASA ngerjain itu sekarang. Baik, itu aja dari saya. Mohon maaf agak panjang ya, tapi saya senang dari tadi saya dengar nyimak ini. Saya bilang, kenapa enggak dari pertemuan pertama saya enggak ikut ya? Ini baru pertemuan, tapi closingnya ini bukan main, Bapak-bapak dan Ibu ini ya. Ibu Widya hebat. Sandi, Pak Rizal, terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Bicara bertiga ini. Sukses kalian semua ya. Iyalah, terima kasih Pak Prof. Terima kasih Prof. Togar. Oke, terima kasih. Oke, Pak Rizal, Pak Sandi dengan Widya ada komentar? Ada masukan dari Prof. Togar? Izin saya dulu. Silakan, Prof. Silakan Pak Rizal. Memang betul ya, tadi sudah diwanti-wanti sama Pak Ford. Hati-hati kalau Prof ngomong pasti susah, bener banget susah. Jadi yang pertama soal religion, bener juga ya. Saya membangun ekosistem Telkom itu based on vertical, sudah ada fokusnya Pak di dalam corporate strategic scanner kami di finance, di manufacturing gitu ya. Tapi religion tuh nggak masuk yang Prof bilang tadi. Jadi ini kita saya harus mereview ulang nih. Religion kenapa nggak pernah masuk dalam ekosistem ya? Ini jadi catatan bagi kami untuk meninjau ulang. Religion pasti menjadi sesuatu juga. Misalnya gini, saya seorang Muslim, bolak-balik saya di handphone saya selalu cek salat duhur hari ini jam berapa ya. Itu kan sebenarnya juga parts of bagaimana kita selalu yang tadi Prof bilang religion itu penting, tapi ternyata di dokumen formal kami itu belum Prof. Jadi clearly itu akan menjadi masukan feedback buat kami. Religion untuk ditinjau sebagai ekosistem yang penting. Kemudian competition masuk ke ekosistem yang kedua, ini Prof case-nya sekarang kami membangun hyperscale itu Microsoft itu bilang dia pengen jadi anchor tenant hyperscale data center. Anchor tenant itu satu lantai itu berarti 3.000 rak dia ambil. Tapi seperti yang Prof bilang, dia teman atau lawan sih? Dia dua-duanya posisinya Prof. Ketika masuk ke tempat kami dia akan menjadi teman, tapi dia juga sudah beli tanah di sebelah untuk membangun data center juga. Jadi dia adalah kompetitor sebenarnya. Jadi competition ini suatu keniscayaan Prof. Betul. Jadi kita selalu sudah mulai melihat bahwa teman ini juga bisa menjadi lawan. Jadi balancing antara positioning dia sebagai teman atau lawan tuh in the future pasti akan semakin sulit membedakan.
Dan yang terakhir yang S1 yang rumah makan Padang itu menurut saya itu disruptif untuk dunia pendidikan. Kalau itu ada, saya pikir saya juga kami di Telkom juga akan dengan happy untuk memanggil lulusannya. Ayo datang ke sini, kita pengen tahu hasilnya seperti apa. S1 restoran Padang tadi yang bisa based on their own preference gitu ya, bukan dipaksakan dia harus belajar ini gitu ya. Terima kasih, demikian dari saya Pak Prof. Oke, makasih Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Rizal. Silakan Pak biasa. Sandi, silakan Pak Sandi. Ya, mungkin saya tambahin sedikit-sedikit aja dari Ya, Mas Rizal. silakan. Ya. Jadi tadi terkait ruh itu sebetulnya kami dalam venture capital begitu kita invest ke startup, salah satu hal penting yang kita lihat adalah profile dari foundernya. Jadi pendirinya itu, foundernya itu seperti apa, passion dia seperti apa, termasuk tadi apakah dia religious atau enggak, apakah dia pernah punya case atau enggak. Nah, karena kami yakin sukses atau gagalnya suatu startup itu semua dipengaruhi sama foundernya. Nah, jadi itu yang kita lihat sama highlight gitu. Terus tadi sedikit tentang ekosistem, betul, setuju sekali Pak bahwa sekarang udah nggak musim sikut-sikutan lah gitu ya, karena berkolaborasi, berkooptasi. Nah, apakah semua akan bermain di dalam satu playing field? Nah, ini mungkin akan berbentrok dengan undang-undang anti monopoli jadi ujungnya Pak. Jadi bisa jadi mereka akan main di dalam area yang sama tetapi tidak bisa berintegrasi secara full gitu, mungkin parsial saja di beberapa proyek atau apa, karena ujung-ujungnya begitu mereka bersatu jadi power kuat, customer yang dirugikan gitu Pak. Gitu. Mungkin itu sedikit bukan dari saya tambahan. Terima kasih Pak Sandi. Dari Bu Widya, silakan Bu Widya. Baik, Prof mohon sedikit menambahkan dari dua yang telah disampaikan Pak Sandi dan Pak mengenai ruh dan information, ini sangat jelas sekali untuk transformasi digital maupun di era ini. Karena itu juga kita lihat contoh yang kecil saja dari dunia pendidikan. Tugas guru atau itu kan sebetulnya tidak mengajar, tapi juga mendidik. Beberapa waktu lalu Menteri menyatakan bahwa itu terjadi learning loss itu adalah kemampuan sosial para siswa gitu ya, karena yang disoroti adalah siswa menengah. Hal ini berlaku sama juga sih kelihatan untuk mahasiswa gitu. Mereka kehilangan waktu bercanda bersama sebelum masuk kelas sebagai contoh. Itu adalah suatu kemampuan sosial ya, kemampuan sosial atau afektif. Sementara yang dikejar adalah ketika di kelas, di virtual classroom itu mengenai materinya, kemudian kurikulum seperti apa gitu ya. Lalu bagaimana menyikapi dengan keterbatasan interaksi sosial dan juga pembinaan atau pembangunan karakter dan juga pembangunan ruh atau religiusnya gitu. Tentunya kemarin ini idenya di diskusi itu disampaikan bahwa kita bisa juga membuat kegiatan-kegiatan yang selama ini dihentikan. Misalnya contoh, kita bisa melakukan nggak sih semacam ceramah keagamaan melalui virtual? Bisa juga kan? Sebenarnya banyak cara untuk melakukan aktivitas yang telah ada, kemudian ditransformasi. Jadi jelas juga bahwa perilaku maupun apa ya kita bilang ya, adab gitu ya, adabnya seseorang itu sangat menentukan keberhasilan suatu bisnis di mana nanti dia akan bernaung. Oleh sebab itu olah ruh, olah rasa dan olah pikir ini harus dilakukan secara berimbang. Salah satunya dilakukan juga leadership capabilities yang ditingkatkan dan kemampuan spiritual ini menjadi salah satu kompetensi yang memang diperlukan untuk terjun di dunia digital. Agak sulit bila kita tidak mempunyai value-value ini karena teknologi itu bagaikan dua mata pisau yang sama tajamnya. Bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga sebaliknya. Karena itu dengan pembekalan yang moral dan spiritual serta kemampuan secara afektif tentunya akan membantu seseorang untuk bisa beradaptasi dan juga menggunakan layanan digital untuk memberi manfaat pada banyak orang yang juga impactful gitu, memberikan impact yang sangat besar. Kemudian untuk ekosistem digital ini nature-nya atau sifat alamiahnya itu adalah kolaborasi, di mana kolaborasi itu bisa bersaing dan bersanding sesuai dengan spesies, karakteristik spesies digital ini, di mana dia tuh bisa berubah format dalam waktu yang dekat. Tadi disampaikan contoh bahwa ketika datang ke tempat saya, dia menjadi mitra, tapi sambil beli tanah di sebelah gitu, kalau nggak salah tadi Pak
Rizal ya menyatakan hal seperti itu, karena memang itu adalah bentuk format digital yang bisa fleksibel, bisa diubah secara teknologi. Kita bicara kalau kita analogikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya berbeda peran ini yang harus dibekali untuk kemampuan atau kompetensi para pelaku di industri. Begitu, Pak. Kemudian kalau mengenai IPK dan juga pendidikan itu saya rasa akan mengikuti kemajuan teknologi dan akan terjadi penyesuaian-penyesuaian. Karena mau nggak mau kita juga memberikan perubahan. Tapi satu hal yang pasti, pendidikan yang kita sebut quote-unquote metodenya ya atau stratanya itu tradisional, itu tetap dipentingkan, tetap penting. Karena yang kita bentuk bukan hanya dari sisi keilmuan yang diukur dengan IPK itu salah satunya, namun juga bagaimana membentuk pola pikir para mahasiswa tersebut itu lebih penting. Karena mohon maaf, apabila memang orang tidak mengikuti program pendidikan secara akademis, tentu akan memiliki pola pikir yang berbeda. Tetapi selama memang pola pikir tersebut bisa terbentuk, misalnya sesuai keperluan di industri, tentu hal ini sangat baik sekali. Demikian, Prof. Toga. Terima kasih Bu Widya. Oke, Bapak dan Ibu semuanya pembicara. Ini saya mau nggak mau harus membaca pertanyaan dari chat room ya, karena kan janjinya tadi ada dari chat room. Maaf karena udah lewat dari jam 12, dari tadi ngeliatin jam, panitia udah bolak-balik ngingetin. Pertanyaan pertama, ini saya summary aja yang dari chat room, saya tanya langsung ke Pak Rizal, Pak Sandi dengan Bu Widya. Pertama dengan Pak Sandi dulu, ada pertanyaan dari chat room menanyakan begini, saya masih bingung tentang contoh yang di Facebook. Saya menjadi berpikir kalau misalkan ada orang yang menciptakan ekosistem yang mirip seperti itu, lalu meniru dalam konteks meniru, apakah itu akan jadi pesaing di masa depan? Itu dari Pak Sandi. Lalu ke Pak Rizal bertanya, apakah ke depan itu semuanya akan menjadi online? Ini ke Pak Rizal nih pertanyaannya. Lalu pertanyaan berikutnya ke Bu Widya, ini bicara mengenai sebentar. Apakah ada dampak perubahan dari sistem teknologi IT itu di era pandemi ini di masa depan setelah COVID-19 pandemi? Silakan, mungkin dari Pak Sandi dulu deh. Silakan Pak Sandi. Oke, saya mungkin nggak akan panjang, pendek aja. Jadi gini, di bidang startup kita selalu punya moto idea is cheap. Ide itu sangat-sangat murah. Orang mengcopy ide itu sangat gampang. Sebagai contoh dulu Gojek pertama kali berdiri, Jack lain ngikutin semua, ada Lady Jack, Blue Jack, White Jack, segala macam deh ya, Jack. Tetapi yang paling penting adalah execution. Ya, orang yang bisa mengeksekusi dengan baik adalah orang yang tahu apa yang dia mau, orang yang punya passion di sana. Mas Nadiem waktu itu dia tahu banget harus ngapain, dia tahu banget passionnya apa, sehingga orang-orang yang mengcopy ide tersebut nggak tahu tuh apa harus melakukan apa, sehingga akhirnya mati dengan sendirinya. Nah, jadi balik lagi kalau ada chat segala macam di copy segala macam, ya it's okay, banyak sekali orang copy chat, tapi orang yang tahu bagaimana tahun depan mau ngapain, 2 tahun lagi kemudian mau ngapain, itu cuma sedikit. Nah, jadi balik lagi, idea is cheap, but execution is everything. Itu Pak Ford. Oke, makasih Pak Sandi. Silakan Pak Rizal. Terima kasih Pak Ford, menarik. Ini saya baca juga di atas ada pertanyaan tentang pendidikan vokasi, agak dekat pertanyaan. Iya, silakan. Online. Jawabannya adalah tetap experience-nya akan tidak pernah sama, never be the same. Cuman beberapa bisa didekati dengan misalnya virtual reality. Kami sekarang melatih orang untuk naik tower yang tingginya 40 meter itu enggak dia suruh naik ke tower beneran gitu, masuk ke virtual reality. Pelatih juga orang-orang masuk ke manhole untuk memperbaiki kabel, kemudian harus bereaksi kalau tiba-tiba manhole-nya banjir dan itu membahayakan nyawanya, itu juga pakai virtual reality. Nggak perlu langsung ke dalam tempatnya. Tapi saya pikir beberapa case itu memang harus benar-benar real. Menyambung fiber itu juga dengan virtual reality, tapi harus ada ketika dia diuji harus beneran menyambung fibernya, itu harus benar-beneran dites di depan. Untuk lulus atau enggaknya nggak bisa hanya dengan lulus di online-nya. Jadi jawaban sederhananya pendidikan vokasi pun masih bisa didekati dengan online, tapi pada akhirnya tetap harus ada case di mana membuktikan bahwa skill set-nya itu sudah didapat, di ujung akhirnya harus dibuktikan di dunia nyata sebelum kita nyatakan ya kamu benar gitu, kamu kompeten untuk itu. Baik Pak Rizal, terima kasih. Silakan Bu Widya. Tadi pertanyaannya adalah apakah dampak perubahan ke sistem teknologi dan IT di era pandemi ini dan setelah pandemi ya Pak? Iya, betul. Tentu saja dari filosofi kuno, dari para filsuf di masa lalu, itu menyatakan bahwa yang pasti adalah ketidakpastian,
yang kekal adalah perubahan. Oleh sebab itu, baik selama sebelum pandemi, setelah pandemi maupun setelah pandemi itu akan terus-menerus terjadi perubahan. Sehingga apa saja yang bisa jadi dari teknologinya, udah kemudian dari bagaimana dampak selanjutnya adalah bagaimana cara kita hidup, bagaimana membentuk gaya hidup. Sehingga yang harus kita lakukan tetap catch up dan cope dengan perubahan ini adalah melakukan transformasi dan beradaptasi dengan kebiasaan baru, cara hidup kita yang baru. Gitu. Kurang lebih secara umum jawabannya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu Widya, Pak Rizal, dengan Pak Sandi. Ini kita sesi closing ya, jadi saya memperhatikan dengan berbagai paparan dari Bapak-Bapak dan Ibu semua itu luar biasa, dan ini pastinya memberikan inspirasi juga bagi kami, terutama di di perguruan tinggi dalam konteks learning dan pembelajaran serta menghasilkan berbagai talent nantinya yang nanti akan bagian daripada ekosistem itu sendiri. Saya sebelum closing barangkali dari Ibu Mbak Erin ada masukan atau gimana Bu? Atau kita closing aja atau gimana? Karena ini di report. Closing aja Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih. Saya kira itu Ibu Bapak, terima kasih banyak atas semua paparan yang luar biasa. Terima kasih juga ke Pak Prof. Togar yang memberikan ya bukan out of the box ya, beyond the box. Kadang-kadang saya juga mikir iya juga ya, cuman mungkin susah gitu ya mendefinisikannya saat ini. Lalu mohon maaf sebelumnya kepada para penanya yang di chat room, dengan sangat terpaksa saya mungkin hanya bisa memberikan beberapa summary dari pertanyaan Ibu dan Bapak di chat room. Barangkali nanti di lain kesempatan sesi berikutnya kita akan memberikan pertama ke Pak Rizal, mohon berkenan diterima Pak, lalu ke Pak Sandi, lalu berikutnya dengan Ibu Widya. Terima kasih banyak sudah hadir dan memberikan pencerahan yang luar biasa kepada kami. Sudah hadir kepada berikutnya kita ada satu topik yang nanti dilakukan itu pada tanggal 27 berkorelasi, di mana di sini hadir bukan hanya dari sisi industri tapi juga dari teman-teman akademisi dan juga peneliti. Nah, topik kalau kita bicara dalam konteks ke depan seperti apa riset, domainnya, dan juga link dan match dengan industri, kita akan bahas lebih lanjut. Ibu Widya, Pak Sandi, dengan Pak Rizal, mohon berkenan menerima maaf kalau ada yang kurang dalam acara ini, juga teman-teman semuanya, peserta yang hadir. Kami sudah melakukan do the best ya, tapi memang ada beberapa kendala barangkali teknis yang barangkali mungkin mengganggu acara ini. Terima kasih sekali lagi, sukses buat kita semua, dan sampai ketemu di tanggal 27 Maret minggu depan. Terima kasih, selamat siang.